Di suatu pagi yang sibuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, di antara lautan manusia yang bergegas, seorang gadis belia berdiri kebingungan. Dengan ransel pink usang di punggungnya, ia tampak seperti bunga liar yang tumbuh di tengah hutan beton, segalanya terasa asing dan membuatnya cemas. Gadis itu adalah Dewi, yang baru saja genap berusia 18 tahun. Ini adalah perjalanan pertamanya seorang diri dari desa kecilnya di Jawa Tengah untuk mengunjungi bibinya di Jakarta. Sambil memegang tiket pesawat dengan tangan gemetar, Dewi hanya bisa menatap papan jadwal penerbangan dengan wajah bingung. Tiba-tiba, pengumuman dari pengeras suara terdengar, memberitahukan bahwa penerbangannya ditunda karena cuaca buruk. Para penumpang mulai resah dan saling berbisik. Dewi, yang tidak tahu harus berbuat apa, hampir menangis. Saat ia menoleh ke sekeliling dengan cemas, sebuah suara yang hangat dan menenangkan terdengar dari belakangnya. "Mbak, sepertinya datang sendirian, ya? Jangan terlalu khawatir, pesawatnya hanya ditunda. Sebentar lagi pasti ada pengumuman selanjutnya." Ketika Dewi mendongak, ia melihat seorang pria berseragam pilot berdiri di hadapannya. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi, dan usianya jelas sudah lebih dari 50 tahun. Meskipun tatapannya tajam, sorot matanya yang tertuju pada Dewi terasa begitu hangat. Wajahnya memancarkan kedalaman dan kebijaksanaan seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup, memberikan rasa aman bagi siapapun yang melihatnya. Dewi mengangguk kecil. "Iya, Pak. Saya mau ke rumah Bude, tapi ini pertama kalinya saya naik pesawat." Pria itu tersenyum ramah sambil menunjuk ke arah ruang tunggu. "Lebih baik duduk dan istirahat dulu di sana. Nanti saya beritahu kalau ada pengumuman baru. Kalau perlu apa-apa jangan sungkan bertanya. Kenalkan, saya Hartono, pilot penerbangan ini." Sejak ayahnya meninggal dunia, Dewi tidak pernah lagi menerima perhatian yang begitu tulus. Saat itu, Pak Hartono terasa seperti seekor burung besar yang melindungi anak burung yang tersesat di bandara raksasa. Hari itu, pesawat akhirnya lepas landas hampir 2 jam lebih lambat dari jadwal. Selama penerbangan, pandangan Pak Hartono sesekali tertuju pada kursi tempat Dewi duduk. Setelah mendarat, ia bahkan menyempatkan diri untuk menghampiri Dewi dan berpesan agar ia berhati-hati di jalan. Wajah Dewi memerah, dan jantungnya berdebar kencang tanpa ia tahu sebabnya. Sejak hari itu, Dewi jadi sering bepergian antara Jakarta dan kampung halamannya. Alasan utamanya adalah untuk mengunjungi bibinya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan keinginan besar untuk bisa bertemu lagi dengan pilot itu. Setiap kali melihat sosok gagah Pak Hartono berjalan di dalam kabin dengan seragamnya yang rapi, hati Dewi bergetar dengan irama yang tak ia mengerti. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Pak Hartono. Di usianya yang mendekati 60 tahun, setelah ribuan kali terbang dan bertemu dengan banyak wanita cantik dan cerdas, baru kali ini hatinya goyah oleh seorang gadis belia. Ini bukan karena nafsu atau kesepian. Ini adalah perasaan asing yang sulit dijelaskan. Tatapan polos Dewi yang memandangnya seolah ia adalah pahlawan telah meluluhkan hatinya yang telah lama beku. Maka, hubungan mereka pun dimulai secara diam-diam, terselubung, dan sejak awal sudah membawa aroma kesalahan. Tak ada seorang pun yang menyadarinya, termasuk fakta bahwa di balik sosok pilot gagah itu, ada seorang istri bernama Ibu Ratna, yang setiap malam dengan sabar menyiapkan makan malam, menanti kepulangan suaminya. Namun kali ini, Pak Hartono tidak lagi terburu-buru untuk pulang ke rumah. Setelah penerbangan pertama itu, Dewi dan Pak Hartono mulai bertukar pesan. Awalnya hanya pesan singkat biasa, seperti "Pak, saya sudah sampai dengan selamat," atau lain kali, "Semoga saya bisa ke Jakarta lagi saat jadwal terbang Bapak." Pesan-pesan yang tampak sepele itu perlahan menjadi rutinitas mingguan. Pak Hartono, yang merasa sudah memahami seluk-beluk dunia, mendapati dirinya untuk pertama kali menatap layar ponsel dengan penuh penantian. Bagi Dewi, Pak Hartono sudah seperti keluarga. Ia adalah mercusuar yang menuntunnya di tengah kebingungan kota metropolitan Jakarta. Dewi telah kehilangan ayahnya pada usia 10 tahun dan tumbuh dalam kemiskinan bersama ibunya yang sakit-sakitan. Bandara yang pertama kali ia pijak adalah dunia yang sama sekali berbeda gemerlap dan mewah.
dan Pak Hartono adalah orang pertama yang membuatnya merasa dihormati dan dilindungi. Perasaan itu kini telah berubah dari sekadar kekaguman menjadi cinta yang aneh namun mendebarkan. Sementara itu, bagi Pak Hartono, jika wanita-wanita lain di dunia ini terasa cerdik, penuh perhitungan, atau sudah terlalu biasa, Dewi adalah embusan angin segar. Gadis itu tidak merayu dengan kata-kata licik atau sengaja berdandan. Namun, kepolosannya berhasil membangkitkan kembali jiwa muda dalam dirinya yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Ketika Dewi mengkhawatirkan cuaca penerbangannya, atau menunjukkan kepedulian tulus saat ia lelah, jantung Pak Hartono kembali berdebar dengan perasaan yang telah lama ia lupakan. Istrinya, Ibu Ratna, adalah wanita yang bijaksana dan berdedikasi. Namun selama bertahun-tahun percakapan mereka hanya seputar urusan rumah tangga, rumah sakit, obat-obatan, dan anak-anak. Perasaan cinta di antara mereka perlahan mengering. Meskipun tak pernah terucap, keduanya tahu itu. Pak Hartono tidak pernah berniat mengkhianati istrinya atau mencari sesuatu yang baru. Namun, Dewi datang seperti gerimis yang turun diam-diam, membasahi hatinya, dan ia terlambat untuk membuka payung. Suatu sore yang hujan di Jakarta, Dewi menumpang pesawat yang dipiloti oleh Pak Hartono. Setelah pesawat mendarat dan para penumpang mulai turun, Pak Hartono sengaja tinggal beberapa menit lebih lama di dalam kabin. Seperti yang ia duga, Dewi menunggunya di pintu keluar. Gadis itu tersenyum malu-malu dan berkata, "Saya tahu hari ini jadwal terbang Bapak, jadi saya sengaja pesan tiket di jam ini." Pak Hartono sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum ramah. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Saya juga tidak langsung pulang." Mereka berdua pergi ke sebuah warung soto kecil di dekat bandara. Di luar jendela kaca, hujan turun rintik-rintik. Untuk pertama kalinya, Pak Hartono mengamati Dewi dengan saksama. Mata jernih tanpa riasan, suara yang lembut, dan jemari lentiknya saat menyibakkan rambut yang basah karena hujan, ia merasakan hatinya bergejolak. "Bapak sudah menikah?" tanya Dewi tiba-tiba, dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Setelah ragu sejenak, Pak Hartono menjawab dengan enteng, "Sudah. Tapi kami sedang pisah ranjang." Dewi menunduk tanpa berkata apa-apa. Namun, di dalam hatinya, sebuah tunas kecil mulai tumbuh. Samar dan rapuh, tetapi cukup kuat untuk menahan hatinya setiap kali ia memikirkan pria itu. Saat berpisah di depan warung, Dewi menatap punggung Pak Hartono yang perlahan menjauh dan menghilang di telan hujan. Namun jawaban pisah ranjang itu terukir jelas di dalam hatinya. Ia tidak tahu bahwa satu kebohongan ringan itu telah membuka pintu menuju hari-hari penuh kesalahan yang akan datang. Setelah makan malam di warung soto itu, Dewi dan Pak Hartono semakin sering berkomunikasi. Isi pesan mereka bukan lagi sekadar ucapan basa-basi, melainkan kata-kata yang jauh lebih mesra seperti, "Saya rindu," atau "Bertemu denganmu hari ini membuat suasana hatiku baik sepanjang hari." Dewi, yang awalnya malu-malu, akhirnya tidak bisa lagi menolak perasaan disayangi dan diperhatikan. Itu adalah perhatian dewasa yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh laki-laki seusianya. Dewi tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama dua temannya. Kehidupan sebagai mahasiswi dengan ekonomi pas-pasan sangatlah berat. Ada hari-hari di mana ia hanya makan nasi dengan kecap, dan ada kalanya ia terus-menerus ditagih uang sewa oleh pemilik kontrakan. Ia berkali-kali berpikir untuk menyerah dan pulang kampung. Namun, setiap kali itu terjadi, sebuah pesan dari Pak Hartono, "Pak, kirim sedikit uang untuk jajan kopi, jangan sedih terus," ya seketika melenyapkan semua bebannya. Ia tidak pernah bertanya mengapa pria itu begitu baik padanya. Ia hanya menduga, mungkin karena dirinya masih muda, kesepian, dan lugu, atau mungkin karena pria itu juga orang yang kesepian. Tanpa pernah dibicarakan secara gamblang, sebuah citra mulai terbentuk di benak Dewi. Pak Hartono adalah pria miliknya seorang pria dewasa dan terhormat yang menyayanginya dengan cinta yang matang, bukan cinta monyet seperti anak-anak sebayanya. Suatu kali, Pak Hartono memiliki jadwal penerbangan ke Bali dan kebetulan mendapat jatah libur selama 2 hari.
Mendengar bahwa Dewi sedang sakit dan tidak masuk kuliah selama beberapa hari, ia mengajaknya untuk ikut. Kita jalan-jalan mencari angin segar, ya. Laut di Bali itu indah sekali. Biayanya biar Bapak yang tanggung semua. Sambil berobat dan makan enak, kamu pasti cepat sembuh. Dewi ragu-ragu. Ia merasa tidak enak, dan instingnya mengatakan bahwa hubungan ini mulai melewati batas moral yang tipis. Namun pada akhirnya, ia menerima tawaran itu. Setelah pesawat mendarat di Bali, mereka menuju sebuah resor kecil di tepi pantai. Mereka memesan kamar terpisah, tetapi bersebelahan. Sore itu, sinar matahari keemasan menyinari pasir putih. Dewi, mengenakan gaun putih sederhana dengan rambut tergerai, menunggu Pak Hartono selesai berenang. Ketika pria itu mendekat sambil mengeringkan rambut dan mata mereka bertemu, keduanya terdiam untuk waktu yang lama. Dalam keheningan itu, segalanya menjadi jelas. Malamnya, mereka makan malam di bawah cahaya temaram sebuah restoran mewah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi makan kepiting raja, minum anggur, dan merasakan bagaimana seorang pria terhormat dengan sigap menyajikan makanan di piringnya. Sejenak, ia salah mengira bahwa ini adalah cinta sejati. "Dewi, apa kamu mencintai Bapak?" tanya Pak Hartono tiba-tiba. Suaranya pelan, tetapi tatapannya sangat serius. Dewi hanya tersenyum samar sambil menunduk. Namun keheningan itu adalah jawabannya yang paling pasti. Ketika mereka kembali ke kamar, Pak Hartono meletakkan tangannya di bahu Dewi dan menatap matanya dalam-dalam. Dewi tidak menghindar. Untuk pertama kalinya, seolah-olah itu adalah hal yang wajar, ia memejamkan mata dan menerima segalanya. Di luar, ombak masih membelai pantai, tetapi gelombang di hati mereka telah jauh melampaui batas. Keesokan paginya, Dewi terbangun sendirian di kamar yang terang benderang. Pak Hartono sedang keluar untuk membeli sarapan. Di samping bantal, ada secarik catatan tulisan tangan. "Maafkan Bapak jika kejadian semalam membuatmu tidak nyaman. Tapi perasaan Bapak tulus. Jika kamu menyesal, Bapak tidak akan mengganggumu lagi." Air mata menggenang di pelupuk mata Dewi saat membaca catatan itu. Ia tidak menyesal. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, rasa cemas mulai tumbuh. Dari semua kebaikan yang pria itu berikan, ada satu hal yang tidak pernah ia sebut lagi, istrinya, seorang wanita bernama Ratna, yang mungkin masih menanti kepulangan suaminya setiap hari. Sepulang dari Bali, Dewi melanjutkan kehidupannya di Jakarta dengan perasaan bahagia sekaligus bingung. Ia bukan lagi gadis lugu yang dulu. Setiap kali mengirim pesan kepada Pak Hartono, ia menjadi lebih berhati-hati, dan kerinduannya semakin dalam. Sementara itu, Pak Hartono yang kembali ke rumah merasakan langkahnya menjadi berat. Istrinya, Ibu Ratna, seperti biasa, membersihkan rumah dan menyiapkan makanan tanpa banyak bertanya. Setelah puluhan tahun menjadi seorang istri, ia sudah terbiasa dengan sikap diam suaminya. Bahkan pada hari-hari ketika suaminya pulang terlambat, ia hanya akan menyimpan makanan dan tidur lebih dulu. Tidak ada keluhan, tidak ada omelan. Keheningan inilah yang justru membuat Pak Hartono semakin tenggelam dalam hubungan di luar tanpa merasa bersalah. Namun, putranya, Bagas, mulai mencurigai sesuatu. Ayahnya belakangan ini sering tersenyum sendiri saat melihat ponsel, dan terkadang tercium aroma parfum asing di bajunya. Bagas, yang bekerja sebagai teknisi pesawat, tahu betul betapa rumitnya dunia penerbangan. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang ditemui ayahnya adalah seorang gadis belia berusia 18 tahun. Dewi sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada dalam pengawasan seseorang. Beberapa bulan kemudian, Pak Hartono menyewakan sebuah apartemen studio yang tenang untuk Dewi agar ia bisa lebih fokus belajar. Bagi Dewi yang tumbuh dalam kemiskinan, ini seperti dunia baru yang terbuka. Sebuah rumah dengan AC, kulkas, dan penuh dengan makanan. Namun, yang paling membuatnya bahagia adalah kenyataan bahwa ia bisa tinggal lebih dekat dengan Pak Hartono. Di malam hari, pria itu akan datang membawa makanan dan sebotol kecil anggur. Mereka akan menonton TV dan mengobrol layaknya sebuah keluarga. Suatu sore, ketika Dewi sedang berbelanja di supermarket di bawah apartemennya,
seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wanita itu mengamatinya dari atas ke bawah, lalu bertanya tanpa basa-basi. "Kamu Dewi, kan?" Ketika Dewi terdiam karena terkejut, wanita itu melanjutkan. "Kamu tahu kan, kalau Pak Hartono itu suami orang?" Dewi membeku di tempat. Wajah wanita itu tidak menunjukkan kemarahan. Hanya ada sorot mata yang sangat sedih dan lelah. Dewi langsung tahu siapa wanita ini. Anehnya wanita itu tidak berteriak, tidak menampar, atau memakinya. Ia hanya dengan tenang menyelipkan sebuah amplop kecil ke tangan Dewi. Di dalam amplop itu ada foto Pak Hartono sedang makan bersama keluarganya, sebuah foto pernikahan yang sudah usang, dan salinan buku nikah dengan stempel merah yang jelas. "Saya tidak menyalahkanmu, Nak. Kamu masih muda, mungkin kamu belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Tapi suatu saat nanti, ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan tahu bagaimana rasanya ketika orang yang kamu percaya direbut." Setelah mengatakan itu, Ibu Ratna berbalik. Punggungnya tampak rapuh dan langkahnya pelan, tetapi entah mengapa ada aura ketegaran di sana. Dewi, yang baru saja berusia 18 tahun, hanya bisa berdiri mematung di tengah keramaian supermarket, memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Malam itu, Pak Hartono datang ke apartemen. Melihat Dewi yang lebih banyak diam, ia duduk di sebelahnya dan bertanya dengan lembut, "Kamu sakit? Ada masalah apa?" Tanpa berkata apa-apa, Dewi menyerahkan amplop itu kepadanya. Wajah Pak Hartono seketika pucat pasi. Ia membeku selama beberapa detik, lalu menghela napas dalam-dalam. "Suatu saat aku pasti akan memberitahumu. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus memulainya." Dewi memalingkan wajahnya. Ia tidak menangis, tetapi hatinya terasa sakit seolah diremas oleh seseorang. Saat itulah ia sadar bahwa cinta yang ia yakini indah dan tulus ternyata hanyalah istana pasir yang dibangun di atas kebohongan. Sementara itu, setelah bertemu Dewi, Ibu Ratna tetap diam seperti biasa setibanya di rumah. Namun, malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mengeluarkan album foto lama, menatap foto pernikahan yang usang dan surat-surat cinta yang pernah mereka kirimkan dulu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa pria yang pernah menggenggam tangannya di masa-masa sulit, kini menggenggam tangan wanita lain yang 42 tahun lebih muda darinya. Dewi duduk di apartemennya, menatap kosong keluar jendela yang berkabut. Hatinya jauh lebih kalut dari sebelumnya. Ia sudah tahu kebenarannya Pak Hartono tidak sedang pisah ranjang seperti yang dikatakannya. Namun, anehnya, bukan kemarahan atau dendam yang ia rasakan, melainkan rasa sakit. Sakit seolah-olah ia bukan korban, melainkan pelaku pengkhianatan. Pak Hartono terus mengirim pesan dan menelepon, tetapi Dewi tidak menjawab. Ia mematikan ponselnya dan mengurung diri di kamar selama 3 hari. Ia makan seadanya, dan pikirannya terasa seperti terperangkap dalam labirin. Di dalam hatinya masih ada cinta, tetapi kini bercampur dengan rasa bersalah, bayangan istri yang bermata sedih itu, dan ketakutan yang semakin besar dari hari ke hari. Pada hari keempat, Dewi menerima sebuah pesan singkat. "Aku menunggu di bawah apartemen. Kalau kamu tidak turun, aku tidak akan pulang." Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hatinya yang lemah akhirnya luluh. Ia mengenakan mantel dan turun ke bawah. Hujan gerimis turun di Jakarta. Pak Hartono berdiri di bawah atap, kemejanya basah oleh hujan. Keyakinan diri yang biasanya terpancar dari matanya telah hilang. Melihat Dewi, ia bergegas mendekat dan berkata dengan suara serak, "Maafkan aku. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini." Dewi hanya diam. Pak Hartono melanjutkan dengan perlahan, "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku hanya takut kehilanganmu. Aku pikir kalau aku jujur dari awal, kamu akan meninggalkanku." Dewi menunduk, ujung matanya memerah. "Lalu bagaimana dengan Ibu Ratna? Apa Bapak tidak takut kehilangan beliau?" Pertanyaan itu setajam pisau. Pak Hartono kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak punya alasan lagi. Perasaannya pada Dewi memang tulus, tetapi luka yang ia torehkan pada istri yang telah menemaninya seumur hidup juga sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Ia selalu menghibur dirinya bahwa ini hanyalah cinta sesaat di usia senja.
sebuah kekaguman pada masa muda yang telah berlalu. Namun, apakah cinta sesaat itu sepadan dengan hancurnya rumah tangga yang telah ia bangun? Aku tidak ingin mengakhiri hubungan kita. Tapi jika kamu merasa ini salah, aku akan mundur. Aku tidak akan memaksamu. Ucap Pak Hartono dengan mata penuh kesedihan. Dewi tidak menjawab. Ia berbalik, masuk ke dalam lift, dan meninggalkan pria itu sendirian. Di tengah suara hujan yang turun pelan, hatinya terasa serumit benang kusut. Ada rasa kasihan padanya, kemarahan pada diri sendiri, dan ketakutan dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Di tempat lain, Bagas, putra Pak Hartono, diam-diam menyelidiki hubungan mencurigakan ayahnya. Tidak sulit baginya untuk menemukan alamat apartemen yang sering dikunjungi ayahnya. Saat berdiri di depan pintu itu, hatinya dipenuhi amarah. Ia tidak ingin percaya bahwa ayahnya telah mengkhianati ibunya, dan lebih tidak ingin percaya lagi bahwa ayahnya, yang selalu ia hormati, menjalin hubungan terlarang dengan seorang gadis yang seumuran dengan keponakannya. Ia menekan bel, dan beberapa saat kemudian, Dewi membuka pintu. Wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan keterkejutan serta genangan air mata saat melihat orang asing. Mbak Dewi, kan? Saya Bagas, putra dari pilot Hartono. Dewi terperangah. Ia membeku seperti patung, dan jantungnya berdebar kencang. Bagas menatapnya. Di matanya, lebih banyak terpancar kekecewaan yang mendalam daripada kemarahan. Apakah Anda sadar dengan apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda tahu kalau ibu saya menangis setiap malam selama seminggu terakhir ini? Saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya yakin kesalahan terbesar ada pada ayah saya. Dewi menggigit bibirnya, dan air matanya pun pecah. Ia berkata dengan terbata-bata, "Maafkan saya. Saya tidak tahu. Awalnya saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Bagas menghela napas. Ia tidak tega untuk mengatakan hal yang lebih kasar. Namun sebelum berbalik, ia meninggalkan satu kalimat yang menusuk jantung Dewi. Jangan jadikan diri Anda penyebab penderitaan orang lain. Anda masih muda, jangan korbankan seluruh masa depan Anda hanya karena satu perasaan yang salah. Hari itu, Dewi hanya duduk termenung di kamarnya sepanjang sore. Ia teringat saat-saat Pak Hartono menggenggam tangannya, setiap kata manis yang diucapkannya, dan tatapan hangatnya. Namun, kini semua kenangan itu telah kehilangan warna cinta, berubah menjadi warna rasa bersalah, penyesalan, dan luka yang menyebar tak terkendali. Di luar, hujan kembali turun. Seolah-olah hujan itu sedang membersihkan ilusi masa muda yang pernah ia anggap sebagai mimpi indah. Dan Dewi pun sadar, setelah saat ini, ia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Seminggu setelah bertemu Bagas, Dewi mengemasi barang-barangnya dari apartemen. Ia tidak memberitahu Pak Hartono, tidak juga meninggalkan secarik catatan. Ia tahu, jika ia tinggal lebih lama di sana, ia tidak akan pernah bisa lepas dari lingkaran perasaan yang salah dan penderitaan. Dewi pindah ke sebuah kamar kos sempit dan lembab di daerah Cilandak, tempat tinggal temannya sesama mahasiswa. Kamarnya kecil dan tanpa AC, tetapi setidaknya hatinya jauh lebih tenang. Setiap pagi ia berjalan kaki ke kampus, minum kopi murah di pinggir jalan, dan perlahan-lahan hatinya terasa lebih ringan. Namun, setiap kali ponselnya berdering, ia masih terkejut. Ia tahu Pak Hartono masih mencarinya. Dan seperti yang diduga, dalam beberapa hari, pria itu berhasil menemukannya. Sore itu, saat Dewi baru saja selesai kuliah, sebuah mobil yang familiar terparkir di depan gerbang kampus. Pak Hartono turun dari mobil dan menatapnya dengan mata yang dipenuhi campuran antara kelegaan dan kecemasan. "Kamu kemana saja? Aku sudah mencarimu berhari-hari. Kenapa kamu menghilang tanpa kabar seperti ini?" Dewi menghindari tatapannya dan menunduk. Ia berkata dengan suara lirih, "Saya juga butuh waktu. Saya harus menjauh dari semua ini. Saya benci Bapak, tapi saya lebih benci diri saya sendiri. Saya tidak bisa hidup seperti ini, Pak. Saya tidak mau jadi wanita simpanan. Saya tidak bisa hidup dalam rasa bersalah setiap hari." Pak Hartono memegang tangannya dan memohon, "Biar aku yang selesaikan semuanya. Aku akan bicara pada istri dan anak-anakku. Tolong, aku tidak mau kehilanganmu."
Dewi menepis tangannya. Matanya memerah. Tolong hentikan. Apa Bapak tahu bagaimana tatapan anak Bapak saat melihat saya hari itu? Tatapan penuh kekecewaan seperti itu belum pernah saya lihat seumur hidup. Dia tidak memarahi saya, tapi tatapan itu lebih menyakitkan dari makian manapun. Pak Hartono membeku di tempat. Ia terkejut bahwa seorang gadis yang baru berusia 18 tahun bisa berpikir dan merasakan sedalam itu. Dan pada saat itulah ia sadar, orang yang paling terluka dalam hubungan ini bukanlah dirinya, bukan pula istrinya Ibu Ratna, melainkan Dewi. Di rumah, suasana antara Pak Hartono dan Ibu Ratna menjadi sangat dingin. Tak ada yang membuka suara, tetapi keheningan yang menyelimuti rumah itu setajam pisau. Saat makan, tak ada lagi suara saling bertanya kabar, dan tatapan Ibu Ratna semakin terasa asing. Rasa bersalah Pak Hartono semakin dalam. Suatu malam, Pak Hartono pulang dengan tubuh lelah setelah penerbangan internasional yang panjang. Ibu Ratna belum tidur dan sedang duduk di meja makan. Di atas meja, ada semangkuk bubur hangat, lauk pauk, dan selembar surat cerai yang diletakkan dengan rapi. Melihat surat itu, jantung Pak Hartono seakan berhenti berdetak. Apa benar-benar harus seperti ini? Ibu Ratna tidak menatapnya dan berkata dengan tenang. Apakah kamu masih pria yang sama seperti saat kita pertama kali menikah? Pria yang berjanji tidak akan pernah menyakitiku? Satu kata maafmu tidak akan membuatku bisa tidur nyenyak setiap malam. Aku tidak ingin lagi menahan orang yang ingin pergi. Pak Hartono merazangkur. Rumah ini, wanita ini, hidangan sederhana ini selama ini ia menganggap semua itu begitu biasa dan membosankan. Namun, ketika ia dihadapkan pada situasi akan kehilangan segalanya, barulah ia sadar bahwa semua inilah yang paling berharga dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Dewi menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aku baru saja menandatangani surat cerai. Aku tidak tahu apakah kamu masih mau menemuiku, tapi bisakah kamu memberiku satu kesempatan terakhir? Dewi hanya duduk termenung menatap pesan itu. Ia tidak tahu harus senang atau sedih. Di dalam hatinya, Pak Hartono masih satu-satunya pria yang membuatnya berdebar dan merasa dicintai. Namun, kini semuanya bukan lagi mimpi masa muda. Ia tidak membalas dan menghapus pesan itu. Terkadang, cinta bukan berarti tetap bersama, tetapi tahu kapan harus pergi untuk mengurangi penderitaan satu sama lain selagi perasaan itu masih ada. 3 minggu telah berlalu sejak Dewi meninggalkan apartemen. Ia hidup dalam kesunyian, bagai bayangan. Ia pergi kuliah, bekerja paruh waktu, dan saat kembali ke kamar kos, ia hanya berbaring diam di kamarnya yang sempit. Setiap pesan atau telepon dari Pak Hartono ia abaikan, ia yakin ini benar-benar akhir, dan waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun, suatu pagi, saat sedang mencuci muka di kamar mandi umum kos, Dewi tiba-tiba merasa pusing dan mual. Ia bersandar di dinding. Jantungnya berdebar kencang. Kenangan saat bersama Pak Hartono datang menyerbu seperti ombak besar. Rasa mual yang terus berlanjut membuatnya semakin ketakutan. Keesokan harinya, ia membeli alat tes kehamilan. Saat melihat 2 garis yang muncul dengan jelas, tangannya gemetar, pandangannya kabur, dan telinganya berdengung. Dunia seakan terbalik. Ia baru berusia 18 tahun, belum lulus kuliah, dan tidak memiliki apa-apa selain hubungan yang telah berakhir. Dan kini, di dalam tubuhnya, tumbuh sebuah kehidupan kecil. Sore itu, Dewi hanya duduk di tempat tidur kamarnya sambil memeluk lutut, menatap kosong keluar jendela kecil. Di luar, cuaca sangat panas, tetapi hatinya terasa membeku. Larut malam, ia mengirim 1 baris pesan kepada Pak Hartono. Ada yang ingin saya bicarakan, sangat mendesak. Beberapa menit kemudian, telepon darinya berdering. Suaranya terdengar sangat tegang. Kamu di mana? Aku segera ke sana. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi di tepi pantai Ancol. Dewi mengenakan mantel panjang, wajahnya pucat. Pak Hartono langsung menghampirinya dengan cemas. Ada apa? Kenapa kamu? Dewi tidak menatapnya dan meletakkan alat tes kehamilan yang terbungkus tisu di atas meja. Udara seketika membeku. Pak Hartono menatap benda itu, matanya membelalak, dan bibirnya bergetar. Apa ini? Benar.
Dewi mengangguk kecil sambil menangis. Sudah saya coba 3 kali. Hasilnya sama. Saya juga sudah tidak menstruasi lebih dari 2 minggu dan badan saya terus-terusan lelah. Pak Hartono terdiam sejenak, lalu menggenggam erat tangan Dewi. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak akan lari. Baik kamu ingin melahirkan anak ini atau tidak, aku akan mendukung keputusanmu sepenuhnya. Dewi mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan kepahitan. Apa Bapak pikir ini masalah yang sederhana? Bagaimana anak ini akan hidup lahir tanpa nama yang jelas, tanpa pengakuan, dan tanpa keluarga yang utuh? Saya masih mahasiswi. Ibu saya di kampung sakit-sakitan. Betapa terkejutnya beliau jika tahu hal ini. Pak Hartono menggigit bibirnya, matanya memerah. Ia yang seumur hidupnya telah menerbangkan pesawat melewati berbagai badai, kini tidak tahu kemana harus mengarahkan hidupnya sendiri. Aku tahu ini salahku. Tapi jika kamu mengizinkan, aku akan membawamu dan juga ibumu untuk tinggal bersamaku. Aku bisa pensiun dini dan membuka kafe kecil. Asalkan kamu setuju. Dewi tertawa, tetapi tawa itu terdengar begitu getir. Apa Bapak pikir dengan pensiun dini semuanya akan selesai? Putra Bapak pernah datang menemui saya. Kalau sampai masalah ini terdengar olehnya, saya bahkan tidak berani membayangkannya. Pak Hartono menunduk. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam dari biasanya. Malam itu, Dewi menulis surat untuk Pak Hartono. Ia tidak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Dalam surat itu tertulis, saya akan pulang ke kampung untuk sementara waktu. Saya tidak punya keberanian untuk menggugurkan anak ini. Meskipun ia akan tumbuh tanpa ayah, saya ingin anak saya lahir dalam cinta yang utuh. Kelak, jika ia bertanya siapa ayahnya, akan saya katakan bahwa ayahnya adalah orang yang sangat baik, tetapi mencintai saya di waktu yang salah. Bersama surat itu, ia melampirkan bukti jadwal pemeriksaan kandungan pertamanya. Malam itu juga, Dewi meninggalkan Jakarta, menaiki bus antar kota paling pagi menuju kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia duduk sendirian di kursi paling belakang, memeluk ranselnya, diliputi perasaan gamang akan hari esok. Sementara itu, Pak Hartono, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun kariernya sebagai pilot, mengajukan cuti selama sebulan dengan alasan kesehatan. Ia berdiri di depan cermin, menatap matanya dalam-dalam. Sosok pria yang dulu begitu gagah telah lenyap, hanya menyisakan bayangan samar dan hati yang dipenuhi rasa bersalah. Dewi tiba di rumahnya di kampung pada suatu malam yang hujan. Barang bawaannya hanya beberapa potong pakaian usang dan sebuah foto USG yang terlipat. Ibunya, Bu Siti, terkejut melihat kepulangan putrinya yang mendadak, tetapi tidak bertanya apa-apa. Ia hanya dengan diam membereskan tempat tidur kecil di kamar sempit agar Dewi bisa beristirahat. Keesokan paginya, Dewi berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kayu yang tua dan berjamur, badai berkecamuk di dalam hatinya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana cara memberitahu ibunya, berapa lama ia bisa menyembunyikannya, dan bagaimana ia akan menanggung gunjingan tetangga yang pasti akan menyebar saat anaknya lahir nanti. Dewi tidak berani keluar rumah. Ia beralasan sakit untuk menghindari pertanyaan para tetangga. Hari demi hari, ia hidup dalam kesunyian, terkurung dalam dirinya sendiri. Namun, janin di dalam perutnya terus tumbuh. Setiap kali ia mual atau merasakan detak jantungnya yang tidak teratur, ia hanya bisa memikirkan anak itu makhluk kecil tak berdosa yang terlahir dari cinta yang salah. Di Jakarta, Pak Hartono hidup seperti mayat hidup. Rumah yang luas itu kini hanya dihuni olehnya dan putri bungsunya, Rina, yang sedang pulang berlibur dari Amerika. Rina, yang merasakan ada yang aneh dengan suasana rumah, mulai bertanya-tanya. Malam itu di meja makan, Rina sengaja menyisihkan daging ikan untuk ibunya sambil bertanya, akhir-akhir ini ayah jadi pendiam, ibu juga. Ada apa Bu? Ibu Ratna tidak menjawab, hanya dengan tenang menyendokkan sup untuk putrinya. Rina menatap ayahnya. Ayah kan sudah cuti terbang hampir sebulan. Katanya karena masalah kesehatan, tapi kelihatannya ayah baik-baik saja. Apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Pak Hartono menggenggam erat sendok di tangannya. Meskipun cuaca dingin,
Keringat dingin membasahi dahinya. Saat itu, Bagas masuk dan berkata dengan dingin, "Sepertinya sudah saatnya ayah mengatakan yang sebenarnya." Rina terkejut. "Maksudmu apa, Mas?" Bagas duduk di meja makan dengan wajah kaku. "Ayah selingkuh." Wanitanya 40 tahun lebih muda darinya. Bahkan lebih muda dariku. Terdengar suara sendok jatuh. Rina membeku karena terkejut. Ibu Ratna masih menunduk, tetapi tangannya gemetar. Pak Hartono mengangkat kepalanya. Tatapannya tampak lelah. "Itu benar, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Apa ayah tahu betapa menderitanya ibu karena itu? Ayah telah menghancurkan citra seorang ayah yang saya kagumi. Pilot yang bertanggung jawab atas ratusan penerbangan, ternyata tidak bisa mengendalikan rumah tangganya sendiri." Suara Bagas meninggi. Suara Rina tercekat, dan air matanya pun pecah. Bagas berdiri dengan dingin dan masuk ke kamarnya, meninggalkan ketegangan yang menyesakan di meja makan. Malam itu, Pak Hartono duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja, tergeletak foto USG yang ditinggalkan Dewi. Saat membaca tulisan kehamilan 6 minggu, detak jantung stabil, tangannya gemetar. Itu bukan sekadar tetesan darahnya. Itu adalah masa depan baru yang tak terduga. Keesokan harinya, Bagas menemui seorang temannya yang bekerja di sebuah rumah sakit bersalin. Melalui koneksi internal, ia menemukan nama Dewi yang baru-baru ini melakukan pemeriksaan kehamilan. Saat menerima rekam medisnya, dunianya terasa gelap. Alamatnya di Jawa Tengah. Ia teringat gadis bernama Dewi yang ia temui di depan apartemen. Dulu ia hanya mengira itu adalah pertemuan yang salah, tetapi sekarang, bahkan sudah ada seorang anak. Bagas tidak bisa menahannya lagi. Ia menyetir semalaman menuju Jawa Tengah. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Ia tidak tahu apakah ia harus membenci wanita itu, menuntut pertanggungjawaban dari ayahnya, atau ia hanya ingin melihat kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Ketika Bagas tiba, hujan gerimis turun di desa itu. Ia memarkir mobilnya di depan sebuah rumah kecil beratap genting tua. Seorang wanita parubaya membuka pintu dengan tatapan waspada. "Cari siapa?" "Ya, saya mencari Mbak Dewi. Saya temannya dari Jakarta." Bu Siti ragu sejenak, lalu berteriak ke dalam. "Dewi, ada yang mencarimu." Dewi keluar dengan mengenakan sweter usang, rambut diikat seadanya, dan wajah pucat. Saat melihat Bagas, ia membeku di tempat. "Bagaimana? Anda bisa sampai di sini?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap Dewi, lalu perutnya, secara bergantian. Matanya dipenuhi campuran amarah, iba, kecewa, dan kasihan. "Sampai kapan Anda akan bersembunyi seperti ini? Apa Anda berniat melahirkan anak ini sendirian secara diam-diam?" Dewi meremas ujung bajunya, berusaha keras untuk tetap tenang. "Saya tidak butuh apa-apa. Saya hanya ingin melahirkan anak ini dengan tenang. Saya tidak ingin merepotkan siapapun." Bagas menghela napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Tapi anak itu juga adik saya. Jika Anda punya hak untuk melahirkannya, saya punya hak untuk tahu. Dan ayah saya tidak bisa membiarkannya terus lari seperti ini." Kata-kata Bagas mengejutkan Dewi. "Adik saya juga." 4 kata itu menghantam hatinya seperti tamparan. Benar. Anak yang akan ia lahirkan ini akan memanggil Pak Hartono sebagai ayah, dan memanggil Bagas sebagai kakak. Memikirkan itu, Dewi merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi di dalam tanah. Ia memalingkan wajah dan berkata dengan suara tercekat, "Anda tidak perlu datang. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya tidak ingin terlibat dengan keluarga Anda lagi, sedetik pun." Bagas menatapnya lurus. Tatapannya masih tegas, tetapi tidak setajam sebelumnya. "Saya tahu Anda tidak menginginkan apa-apa, tapi saya butuh kepastian. Anda tidak bisa terus bersembunyi seperti ini dengan kondisi hamil. Ayah saya juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Dewi mengepalkan kedua tangannya dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia tidak ingin menghadapinya, tetapi ia juga tidak bisa lari selamanya. Ia sadar, sejak memutuskan untuk melahirkan anak ini, ia sudah memilih untuk menghadapi segalanya. Seminggu kemudian,
Dewi dan ibunya datang ke Jakarta untuk melakukan pembicaraan yang diperlukan dengan keluarga Pak Hartono. Bu Siti, yang takut akan kekhawatiran putrinya dan gunjingan orang, awalnya ragu, tetapi akhirnya ikut juga. Mereka tiba di rumah sederhana keluarga Pak Hartono pada suatu sore yang dingin. Di ruang tamu, Ibu Ratna duduk di tengah. Meskipun matanya bengkak seperti kurang tidur berhari-hari, ia tetap berusaha tenang. Bagas dan Rina duduk di sampingnya dengan wajah muram, sementara Pak Hartono berdiri diam di sudut ruangan, tidak berani menatap siapapun. Dewi masuk sambil menggenggam erat tangan ibunya. Ia bisa merasakan udara berat yang memenuhi ruangan. Semua mata tertuju padanya, tatapan yang bercampur antara celaan dan kasihan. Ibu Ratna yang pertama kali membuka suara. "Nak Dewi, kami tidak ingin memperbesar masalah ini, tapi untuk masalah anak, jika benar anak itu adalah anak dari Hartono, kami harus mendengar jawaban yang pasti." Dewi menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya ingin melahirkan dan membesarkan anak ini dengan tenang. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk masuk ke dalam keluarga ibu." Bu Siti, sambil menyeka air mata, menyela dengan cepat, "Kami orang desa, tidak banyak mau. Kami hanya ingin anak kami bisa hidup tenang. Anak kami juga korban di sini." Rina memotong pembicaraan dan menatap ayahnya lurus. "Aku tidak menyalahkan Mbak Dewi. Aku hanya ingin bertanya pada ayah. Apa yang akan ayah lakukan dengan anak ini? Apakah ayah akan mengakuinya? Atau ayah akan membiarkan anak ayah tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya?" Pak Hartono mengepalkan tangannya. Urat-urat di punggung tangannya yang keriput menonjol jelas. Ia perlahan berjalan ke tengah ruang tamu. Matanya berkaca-kaca. "Semua ini salahku. Aku yang keliru. Aku tidak pantas menjadi suami maupun ayah, tapi aku tidak bisa mengabaikan darah dagingku sendiri." Ia menoleh ke arah Dewi dan berkata dengan suara serak, "Jika kamu mengizinkan, aku ingin menerima anak itu sebagai anakku. Aku tidak butuh nama atau status apapun. Cukup izinkan aku berada di sisinya saat ia lahir. Izinkan aku menjalankan tanggung jawabku sebagai seorang ayah." Tak ada yang menjawab. Ruang tamu itu diselimuti keheningan yang menyesakkan. Setelah percakapan selesai, Ibu Ratna memanggil Dewi keluar ke teras. Angin malam yang dingin meniup ranting-ranting kering. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari sakunya. Sebuah kalung emas tipis yang warnanya telah memudar dimakan waktu. "Ini peninggalan ibu saya. Saya tidak punya menantu perempuan. Jika kamu melahirkan anak itu adalah darah daging keluarga kami. Saya harap, setidaknya anak itu bisa tumbuh dalam cinta yang utuh." Dewi menerima kalung itu, tenggorokannya tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Saat itu, baginya, Ibu Ratna bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Ia adalah seorang wanita dengan kedalaman hati yang tak terduga, yang tahu rasa sakit, tahu cara memaafkan, dan peduli pada seorang anak yang bahkan belum lahir. Dalam perjalanan pulang, Dewi menyandarkan kepalanya di bahu ibunya dan memejamkan mata. Anak di dalam perutnya tumbuh dari hari ke hari, dalam diam, seolah membawa serta babak kehidupan yang penuh gejolak tanpa meminta atau mengharapkan apapun. Setelah pertemuan keluarga itu, segalanya tampak mereda. Masing-masing seolah kembali ke kehidupannya dan mencoba mencari ketenangan. Namun badai yang tak terduga tiba-tiba datang menerpa. Suatu akhir pekan, media sosial dihebohkan oleh sebuah judul. "Skandal pilot senior dengan mahasiswi 18 tahun, punya anak di luar nikah." Tak ada yang tahu dari mana informasi itu bocor, tetapi foto-foto Pak Hartono dan Dewi saat berada di kafe tersebar luas. Bahkan, foto USG yang entah siapa yang mengambilnya ikut beredar. Dalam sekejap, cerita ini menyebar dari kalangan pegawai bandara, berbagai komunitas perempuan, hingga menjadi berita di portal-portal online. Kementerian Perhubungan turun tangan untuk melakukan investigasi, dan Pak Hartono menerima surat skorsing. Menara kehormatan yang ia bangun puluhan tahun runtuh seketika karena satu skandal. Ia mengurung diri di ruang kerja, mematikan ponsel, dan menghindari semua tatapan dunia. Telepon yang masuk hanyalah dari wartawan, rekan kerja, atau kerabat yang menanyakan kebenaran.
Namun, ia tidak punya alasan lagi untuk membantah, karena itu adalah kebenaran yang tak bisa disangkal. Dewi di kampungnya juga tidak luput dari tajamnya opini publik. Kerabat berbisik di belakang, dan para tetangga menggunjingkannya. Dasar, main sama pilot tua, baguslah sekarang. Hamil buat morotin uang, kan? Bu Siti merasa sangat malu hingga tidak berani pergi ke pasar. Suatu hari, sambil menyeka air mata, ia berkata pada putrinya, lebih baik kita pergi ke selatan saja untuk sementara waktu. Ibu sudah tidak tahan lagi di sini. Dewi mengangguk. Ia mengerti perasaan ibunya dan juga masyarakat ini. Wanita yang berbuat salah akan menjadi sasaran segala caci maki. Sementara pria seperti Pak Hartono bisa mendapat sedikit simpati dengan alasan kesepian. Dini hari, mereka meninggalkan kampung. Ibu dan anak itu hanya membawa beberapa barang dan berangkat menuju rumah kerabat jauh di Jakarta untuk menumpang hidup. Dewi duduk di dekat jendela bus, memeluk perutnya. Usia kandungannya memasuki bulan ketiga. Perutnya belum terlalu besar, tetapi anak itu telah banyak mengubah fisik dan batinnya. Ia bukan lagi gadis naif yang memimpikan cinta seperti di film. Kini, ia adalah seorang ibu yang memeluk seluruh dunianya di dalam perut, meskipun ia belum pernah sekalipun dipanggil dengan sebutan itu. Rumah Pak Hartono di Jakarta diselimuti kesunyian. Bagas tidak lagi berkata kasar pada ayahnya, tetapi mereka juga tidak berbicara. Putrinya, Rina, sebelum kembali ke Australia, meninggalkan sepucuk surat untuk ayahnya. Aku tidak bisa memaafkan ayah, tapi aku juga tidak akan membencimu. Hanya saja, jalani sisa hidup ayah dengan cara yang tidak membuat ibu dan anak itu menyesal karena pernah mempercayaimu. Ibu Ratna menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Ia tidak meninggalkan rumah, tidak juga menyalahkan suaminya. Ia hanya hidup seperti bayangan di rumah yang pernah menjadi tempat bernaung yang hangat. Seringkali di malam hari, Pak Hartono mendengar istrinya batuk kering di kamar, lalu disusul isak tangis tertahan. Suara itu begitu pelan, tetapi serasa merobek jantungnya. Ia ingin membuka pintu dan masuk, tetapi tidak punya keberanian. Ia tahu, kini ada retakan yang dalam di antara mereka yang tidak akan pernah bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Beberapa minggu berlalu, berita itu mereda, tetapi luka itu tidak sembuh. Suatu malam, Pak Hartono menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saya ada di Jakarta. Semuanya baik-baik saja. Ibu saya juga sehat. Sesuai janji, saya tidak akan mengganggu Bapak lagi. Semoga Bapak bisa kembali bekerja. Pak Hartono membaca pesan itu puluhan kali. Matanya memerah. Ia membalas. Aku tidak mau kita putus kontak. Aku ingin bertemu anakku. Kalau kamu sudah siap, sekali saja, tolong izinkan. Tidak ada balasan. Pak Hartono menatap keluar jendela. Hujan gerimis turun di Jakarta. Di benaknya, terbayang sosok gadis kecil dengan mata sembab dan sosok seorang anak yang belum lahir tetapi telah menciptakan begitu banyak gelombang. Anak itu telah membuat seorang pria yang pernah membanggakan diri tak pernah goyah di hadapan badai manapun, akhirnya mengakui bahwa kejatuhan dalam hidup bukan berasal dari langit, melainkan dari hatinya sendiri. Pada bulan Juni, Jakarta terasa membakar. Dewi dan ibunya menyewa sebuah kamar kontrakan petak seluas 12 meter persegi di daerah Cilincing, dekat pasar kecil. Bibinya yang sudah lama berjualan sayur di pasar itu mencarikannya pekerjaan sementara sebagai kasir di sebuah minimarket. Perutnya mulai membesar, tetapi Dewi berusaha menyembunyikannya dengan pakaian longgar. Ia bekerja sepanjang hari, dan malamnya membantu ibunya memasak serta membersihkan kamar. Lalu, ia akan berbaring menatap langit-langit, dan tanpa sadar mengelus perutnya. Hidup di sini tidak mudah. Uang tidak bisa dihambur-hamburkan. Dewi makan seadanya dan melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas, bukan di rumah sakit besar. Terkadang ia begitu lelah hingga pandangannya berkunang-kunang, tetapi ia tetap tegar melayani pembeli. Bibinya merasa kasihan, tetapi bantuannya terbatas. Setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Ibu Dewi semakin kurus dari hari ke hari karena mengkhawatirkan putrinya. Bahkan jika Dewi hanya batuk ringan, ia tidak bisa tidur semalaman. Suatu kali, sambil memegang tangan putrinya, ia berkata sambil menangis,
bagaimana kalau digugurkan saja? Belum terlambat. Kamu terlalu menderita. Dewi hanya menggelengkan kepala. Air matanya mengalir, tetapi tak ada suara isak. Aku bisa menahannya, Bu. Anak ini tidak punya salah apa-apa. Sementara itu, di belahan lain Jakarta, Pak Hartono hidup dalam keadaan antara hidup dan mati. Setelah diskors, ia langsung mengajukan pengunduran diri. Pria yang pernah bertanggung jawab atas ratusan penerbangan itu kini hanya duduk diam di balkon rumahnya, memandangi pesawat-pesawat yang melintas di atas kepalanya, seolah serpihan kenangan yang tak terjangkau. Putrinya di Australia sesekali menelepon, menyarankannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan keluar bertemu orang. Putranya, Bagas, masih tetap diam, dan hubungan ayah anak itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Istrinya, Ibu Ratna, masih tinggal bersamanya, tetapi mereka seperti dua bayangan di dalam rumah tua itu. Suatu hari, ia diam-diam menyalakan ponsel dan mencari nomor lama Dewi. Setelah bertanya-tanya pada kenalan lama di industri penerbangan, ia berhasil mendapatkan alamat puskesmas tempat Dewi melakukan pemeriksaan. Ia tidak yakin apakah Dewi masih di sana, tetapi itu adalah satu-satunya tali harapannya. Awal Juli, Pak Hartono berangkat. Ia tidak memberitahu siapapun, dan tidak punya rencana konkret. Ia hanya membawa sebuah koper kecil berisi beberapa potong pakaian dan sebuah boneka beruang biru langit hadiah pertama, untuk anaknya yang ia bahkan belum tahu apakah laki-laki atau perempuan. Ia mencari alamat itu dan bertanya pada setiap orang, tetapi tak ada yang mengingat Dewi dengan jelas. Hanya seorang nenek penjual es campur yang menggelengkan kepala. Di sini orang datang dan pergi, susah mengingat satu persatu. Tapi kalau mencari gadis yang hamil besar, coba ke perumahan padat penduduk dekat pasar sana. Katanya beberapa bulan lalu ada ibu dan anak yang baru pindah. Ia bergegas melangkahkan kakinya. Jantungnya berdebar kencang, seperti hari pertama ia bertemu Dewi di bandara. Gang sempit, jalan yang becek, aroma masakan bercampur dengan bau matahari yang menyengat, dan aroma kehidupan. Ia berhenti di depan pintu sebuah kamar kontrakan. Saat ia mengangkat tangannya yang gemetar untuk mengetuk, pintu itu terbuka dari dalam. Dewi berdiri di sana. Pandangan mereka bertemu di udara. 1 detik, 2 detik. Baik Dewi maupun Pak Hartono tidak berkata apa-apa. Perasaan yang meluap hingga ke tenggorokan seperti banjir yang siap tumpah mengalir di antara mereka. Akhirnya, Dewi yang pertama kali membuka suara. Bagaimana Bapak bisa tahu tempat ini? Pak Hartono tidak langsung menjawab. Ia meletakkan kopernya, mengeluarkan boneka beruang dari sakunya, dan menyodorkannya pada Dewi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin melihat anakku, sekali saja. Kalau kamu tidak mau, aku akan langsung pulang. Tapi tolong, jangan menolak. Dewi menatap boneka itu, lalu menatapnya. Rambutnya semakin memutih, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Namun, di matanya masih ada sesuatu yang anehnya terasa tulus, ia hanya berdiri terpaku. Saat itu bayi di dalam perutnya bergerak lembut, seolah-olah sang bayi juga merasakan sesuatu. Dari dalam, Ibu Dewi keluar dan sempat tertegun melihat Pak Hartono, tetapi kemudian ia diam-diam berbalik, memberikan ruang bagi mereka berdua. Dewi membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuklah, tapi hanya untuk minum teh sebentar, tidak lebih dari itu. Pak Hartono mengangguk dan melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat, seolah melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Di babak ini, ia bukan lagi seorang pilot, bukan juga seorang suami. Ia hanyalah seorang pria yang sedang belajar menebus kesalahannya dengan mempertaruhkan semua yang tersisa di hatinya. Pak Hartono duduk di kursi plastik tua di dalam kamar kontrakan sempit itu. Di seberangnya, Dewi duduk. Wanita yang pernah membuatnya kehilangan segalanya, tetapi pada saat yang sama, satu-satunya yang membuatnya merasa bahwa ia masih punya hati. Dewi menuangkan segelas air dan meletakkannya dengan tenang di meja, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Keheningan yang berat menyelimuti mereka. Keduanya hanya saling memandang dalam diam. Mata Dewi tidak sejernih dulu lagi. Di dalamnya terpancar kelelahan yang mendalam, kewaspadaan, dan kesendirian. Sudah berapa lama kamu hidup seperti ini?
Pak Hartono memecah keheningan dengan suara rendah. Sudah hampir 2 bulan, jawab Dewi sambil menatap keluar pintu. Kuliahmu? Dewi menggelengkan kepala. Sudah berhenti. Bulan depan usia kandungan saya sudah 18 minggu, saya tidak punya tenaga lagi untuk kuliah. Pak Hartono menunduk. Ia menggenggam gelas air dengan tangannya yang keriput. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk meringankan hatinya, tetapi saat ini, kata-kata terasa lebih ringan dari keheningan. Sejak hari itu, Pak Hartono tinggal di Jakarta. Ia menyewa sebuah kamar kecil yang tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh dari rumah Dewi. Setiap pagi, ia akan mengantarkan sarapan untuk Dewi, lalu diam-diam kembali. Terkadang ia mengantar ibu Dewi ke rumah sakit, dan terkadang ia diam-diam membeli susu untuk ibu hamil dan meletakkannya di depan pintu tanpa catatan. Dewi tahu semuanya. Tapi ia tidak berkata apa-apa, tidak menolak, tidak juga membuka hati. Di antara mereka kini ada jarak bukan lagi karena perbedaan usia atau status, melainkan luka yang belum sembuh. Setiap kali Pak Hartono datang, ia hanya akan berkata singkat, seperti, terima kasih, atau hari ini ibu saya sedang lelah. Kadang-kadang, Pak Hartono melihat Dewi duduk di depan pintu, mengelus perutnya sambil memejamkan mata. Terkadang ia tersenyum sendiri, dan terkadang ia hanya duduk termenung dengan wajah basah oleh air mata. Pada saat-saat seperti itu, ia hanya akan mengamati dari jauh, tidak mendekat atau menginterupsi. Ia mengerti bahwa ada beberapa penderitaan yang hanya bisa diselesaikan oleh orang yang mengalaminya sendiri. Suatu sore, saat ia sedang membeli bubur ayam untuk Dewi, telepon dari ibu Dewi berdering. Suaranya terdengar panik. Pak Hartono. Dewi pingsan. Tadi dia bilang perutnya sakit, lalu keluar darah. Banyak sekali. Saya sedang panggil taksi. Pak Hartono membeku di tempat, dan bubur yang dipegangnya jatuh ke tanah. Ia berlari seperti orang gila menuju kamar Dewi. Dewi terbaring di lantai, wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru. Noda darah menyebar di atas lantai tikar yang usang. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat Dewi dan berlari ke jalan raya. Saat taksi yang baru tiba berhenti, ia meletakkan Dewi di kursi belakang dan berkata dengan terbata-bata, "Tolong, Pak, cepat, ke rumah sakit terdekat. Tolong, Pak." Setiap detik di dalam taksi terasa seperti selamanya. Ia menggenggam erat tangan Dewi, jantungnya berdebar kencang seolah akan berhenti. "Dewi, sadarlah, aku di sini. Aku akan pastikan tidak terjadi apa-apa. Kumohon." Dewi tidak menjawab, hanya mengeluarkan erangan samar, dan air mata mengalir dari matanya. Di unit gawat darurat rumah sakit, pasien langsung ditangani. Dokter-dokter bergerak cepat, dan perawat-perawat mendorong ranjang dorong ke ruang operasi. Pak Hartono berdiri terpaku di depan pintu ruang operasi, merasakan tangannya gemetar tak henti-hentinya. Ibu Dewi yang baru tiba langsung menangis histeris. Dari pagi dia sudah bilang lelah, saya kira hanya karena cuaca. 1 jam berlalu, pintu ruang operasi terbuka, dan seorang dokter parubaya keluar sambil melepas maskernya. Suaranya tenang namun tegas. Untung Anda datang tepat waktu. Ada ancaman keguguran yang parah. Pasien harus istirahat total dan kondisinya perlu dipantau. Tidak boleh bergerak atau mengalami guncangan emosional. Jika tidak hati-hati, ada risiko besar kehilangan bayinya. Pak Hartono dan Ibu Dewi membeku di tempat. Setelah masuk ke ruang rawat, ia melihat Dewi terbaring diam dengan wajah pucat dan mata terpejam. Ia duduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Maafkan aku. Aku tidak bisa mengembalikan masa lalu, tapi tolong, jangan ambil apapun lagi dariku." Mata Dewi terbuka sayu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap pria itu. Tatapan itu tidak lagi dingin. Di dalamnya ada kerapuhan yang coba ia sembunyikan, secercah kepercayaan yang samar, dan pengakuan bahwa ia tidak bisa lagi bertahan sendirian. Setelah insiden darurat itu, Dewi harus dirawat di rumah sakit selama hampir 2 minggu. Berjalan, gejolak emosi, stres semuanya dilarang. Pak Hartono hampir sepanjang hari menjaganya di samping tempat tidur. Pagi ia membawakan bubur,
Siang ia membawakan air kelapa, dan malamnya ia akan membacakan buku dengan tenang di sisinya agar Dewi mudah tertidur. Ibu Dewi awalnya merasa canggung, tetapi setelah melihat tatapan khawatir dan gerakan canggung Pak Hartono saat dengan sabar menyuapi putrinya dan menyeka keringatnya, ia tidak lagi berkata apa-apa. Ia tahu, apapun kesalahan yang telah dilakukan pria ini di masa lalu, sekarang ia sedang berusaha menebusnya dengan sepenuh hati. Dewi tidak lagi bersikap dingin seperti dulu. Ia menerima makanan yang dibawakan Pak Hartono dan mulai berbicara dengan lebih lembut. Setiap kali Pak Hartono meletakkan tangannya di atas perut Dewi, matanya akan berkaca-kaca, seolah hanya dengan menyentuh kehidupan kecil itu ia bisa merasakan bahwa dirinya masih berharga. Dewi tidak mengatakan bahwa ia mencintai atau memaafkannya. Namun, setiap kali ia melihat Pak Hartono, hatinya menjadi lebih lembut, seperti ranting pohon yang perlahan hidup kembali setelah badai berlalu. Suatu sore yang hujan, Dewi berbaring di tempat tidur sambil meletakkan tangan di atas perutnya dan berbisik pelan, "Nak, ayahmu memang salah, tapi ibu ingin kamu punya kesempatan untuk mendapatkan cinta yang utuh, sekecil apapun itu." Pak Hartono yang berada di dekatnya mendengar kata-kata itu dengan jelas. Hatinya terasa sesak. Ia mendekat dengan hati-hati dan bertanya, "Apakah aku benar-benar boleh menjadi ayah dari anak ini?" Dewi menoleh ke arahnya dan mengedipkan mata. "Jika Bapak tulus, jangan pergi lagi. Anak ini butuh seorang ayah, tapi ibu dari anak ini butuh seseorang yang tidak akan berpaling saat badai datang." Pak Hartono mengangguk, matanya memerah. "Aku berjanji. Kali ini, aku tidak akan meninggalkan siapapun." Semuanya tampak mulai stabil. Namun, cobaan lain datang. Sore itu, saat Pak Hartono sedang pergi sebentar dari rumah sakit untuk mengambil barang, seorang wanita berdiri di depan pintu kamar rawat. Ia mengenakan gaun sederhana dengan rambut diikat rapi. Meskipun tampak lelah, ekspresinya tetap tenang. Dewi terkejut. Itu adalah Ibu Ratna. Dewi mencoba untuk bangun, tetapi Ibu Ratna sudah lebih dulu masuk dan menarik kursi untuk duduk di samping tempat tidur. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara hujan di luar koridor terdengar jelas. "Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini," kata Ibu Ratna. Suaranya rendah, tetapi tidak ada kemarahan di dalamnya. Dewi menunduk dan berkata dengan suara kecil, "Maafkan saya, Bu." Ibu Ratna menggelengkan kepala. "Saya tidak datang untuk mendengar permintaan maaf. Saya datang karena saya mendengar Nak Dewi hampir kehilangan anak ini, dan saya harus melihat dengan mata kepala sendiri anak yang coba dilindungi oleh suami saya dengan mempertaruhkan segalanya." Dewi menangis. Ia belum pernah bertemu orang seperti ini. Dikhianati dan dilukai, tetapi bukannya berteriak atau menyalahkan, ia justru menghadapi kenyataan dengan ketenangan yang menyakitkan. Ibu Ratna melanjutkan dengan suara rendah, "Awalnya saya ingin menganggap Nak Dewi sebagai pencuri. Tapi kemudian saya sadar, jika pria itu tidak mendekatimu lebih dulu, tidak akan ada yang bisa kamu curi. Dan anak di dalam perutmu itu dia tidak bersalah, dia berhak mendapatkan pengakuan." Dewi menatapnya dengan air mata yang terus mengalir. "Saya tidak berniat ikut campur dalam kehidupan kalian. Tapi nanti, saat kamu menjadi seorang ibu, saya harap kamu ingat satu hal ini, ketika cinta tersesat, yang menanggung beban terberat pada akhirnya adalah seorang ibu, jangan biarkan anakmu hidup dalam hubungan yang tidak jelas." Setelah mengatakan itu, Ibu Ratna berdiri dan meletakkan sebuah bungkusan kecil di atas meja. Di dalamnya ada baju bayi yang ia rajut sendiri selama beberapa hari. Sebuah hadiah bukan untuk cucu kandungnya, melainkan untuk sepotong masa lalu, yang telah ia putuskan untuk dilepaskan. Ketika Pak Hartono kembali ke rumah sakit, ia berpapasan dengan Ibu Ratna yang baru saja keluar dari kamar rawat. Wanita itu menatapnya. Bukan dengan tatapan benci atau dendam, melainkan seolah berkata, "Aku sudah melepaskanmu, sekarang jalanilah sisa hidupmu dengan benar." Pak Hartono tidak sanggup membuka mulutnya. Ibu Ratna mengangguk kecil, lalu perlahan menghilang di bawah cahaya lampu koridor. Pak Hartono berdiri di sana untuk waktu yang lama. Matanya terasa panas. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur.
Ia memikirkan Ibu Ratna, anak di dalam perutnya, dan masa depan yang tidak pernah berani ia bayangkan. Jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan terjal, tetapi setidaknya kini ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Dan anak di dalam perutnya akhirnya akan memiliki sebuah pagar bernama keluarga, meskipun terbata-bata dan perlahan-lahan mulai pulih. Akhir September, hujan deras tiba-tiba mengguyur Jakarta. Guntur dan kilat menyambar seolah menandakan akan terjadi sesuatu yang besar. Saat itu, usia kehamilan Dewi sudah memasuki minggu ke-37. Perutnya sudah sangat besar, dan kakinya bengkak hingga sulit berjalan. Dokter menyarankan agar ia dirawat sejak minggu ke-36 untuk observasi karena riwayat ancaman keguguran. Tetapi Dewi bersikeras untuk tinggal di rumah beberapa hari lagi. Bukan karena fasilitas medis, tetapi karena ia tidak suka rasa sepi yang terasa di tengah bau disinfektan rumah sakit. Siang itu, Ibu Dewi sedang pergi ke pasar, dan Pak Hartono dengan canggung sedang mencuci pakaian. Tiba-tiba, terdengar jeritan tajam dari dalam kamar. "Pak, sakit sekali." Ia berlari masuk dan melihat Dewi memegangi perutnya dengan wajah pucat pasi. Air ketubannya sudah pecah, dan kakinya gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, ia menggendong Dewi, dan berlari ke bawah sambil memanggil taksi. Di dalam taksi yang melaju kencang menembus hujan, suara sirene terdengar nyaring. Setiap kali Dewi menjerit kesakitan, hati Pak Hartono terasa tercabik-cabik. Ia menggenggam tangan Dewi dengan tangannya yang gemetar. "Dewi, kuatlah. Demi bayi kita, demi aku. Kumohon, jangan sampai terjadi apa-apa." Di rumah sakit, dokter memutuskan untuk melakukan operasi caesar darurat karena detak jantung janin melemah. Pak Hartono menunggu di luar ruang operasi. Dengan pakaian basah kuyup dan mata memerah, pria yang pernah menembus badai dalam ratusan penerbangan itu, untuk pertama kalinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia menyadari betapa tak berdaya dan kecilnya dirinya. Ibu Dewi datang dengan tergesa-gesa dan langsung menangis melihatnya. "Anak saya baik-baik saja, kan? Ya Tuhan, tolong selamatkan putri saya." Ia menggenggam tangan Ibu Dewi dan berkata, "Dia akan baik-baik saja. Putrinya, dan juga cucu kita, akan baik-baik saja." Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruang operasi. Pak Hartono dan Ibu Dewi serentak menangis. Sebuah kehidupan telah lahir. Lahir dari proses yang tidak mulus, tetapi merupakan perwujudan dari cinta dan kesalahan yang menyatu. Dokter keluar. Ibu dan bayinya selamat. Bayinya laki-laki, sehat dengan berat 2,8 kg. Tapi kondisi ibunya masih lemah, jadi perlu diobservasi lebih lanjut. Untuk pertama kalinya, Pak Hartono menggendong putranya yang mungil. Tangannya gemetar, dan air mata mengalir tanpa henti. Bayi itu begitu kecil dan rapuh, tetapi baginya, itu adalah kehidupan, kesempatan untuk memulai kembali, dan hadiah yang diberikan takdir di penghujung usianya. Seminggu kemudian, Dewi dipindahkan ke ruang pemulihan. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia sudah bisa duduk. Bayi itu ia beri nama Cahaya, yang berarti terang yang ditemukan dalam kegelapan. Sore itu, saat Pak Hartono sedang membuat susu formula, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Mirip sekali dengan ayah, ya. Saat ia menoleh, putranya, Bagas, berdiri di ambang pintu. Ekspresinya masih kaku, tetapi matanya menunjukkan campuran antara rasa ingin tahu dan rasa bersalah. "Kenapa kamu di sini?" tanya Pak Hartono dengan suara rendah. Bagas masuk dan menatap lurus mata ayahnya. "Saya datang untuk melihat adik saya. Suka atau tidak, dia tetap darah daging saya." Pak Hartono terdiam. Bagas mendekati boks bayi dan menatap bayi yang sedang tidur lelap. Cahaya bergerak sedikit dan tangannya yang mungil secara refleks menggenggam erat jari Bagas. Saat itu, ekspresi keras pemuda itu melembut. "Saya tidak bisa langsung memaafkan ayah. Tapi saya tidak ingin mengulangi cara ayah memperlakukan saya." Suara Bagas tercekat. "Ayah membuat saya kesepian selama bertahun-tahun karena pekerjaan, karena penerbangan. Saya tidak mau adik saya tumbuh seperti itu.
Kata-kata itu menusuk hati Pak Hartono lebih sakit dari omelan manapun. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Bagas menatap ayahnya, lalu bayinya. Saya akan tinggal beberapa minggu untuk membantu merawat adik saya. Setelah itu saya akan kembali ke Jakarta. Tapi saya akan sering datang menengok. Air mata mengalir di pipi Pak Hartono. Ia merasa tidak pantas untuk dimaafkan. Namun, satu kalimat positif dari putranya itu bagaikan seberkas cahaya yang menembus awan tebal yang telah lama menyelimuti hidupnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tawa terdengar di kamar rumah sakit yang kecil itu. Cahaya mengoceh dalam gendongan Bagas, dan Dewi bersandar di bantal sambil memandangi mereka. Dua generasi perlahan-lahan belajar cara memaafkan dan memulai kembali dari awal. Di luar, hujan masih turun, tetapi bukan lagi badai. Itu adalah hujan musim semi yang lembut, yang membersihkan masa lalu dan menyambut fajar yang perlahan terbit. 2 bulan setelah Cahaya lahir, Dewi akhirnya keluar dari rumah sakit sambil menggendong putranya. Ini adalah awal dari perjalanan baru sebagai seorang ibu seutuhnya. Kamar kontrakan kecil di Cilincing masih menjadi tempat bernaung bagi 3 generasi. Ibu Dewi, yang tubuhnya semakin ringkih dan sering batuk, membantu merawat cucunya agar Dewi bisa pergi bekerja. Dewi kembali bekerja sebagai kasir minimarket. Meskipun hanya bekerja setengah hari, dan punggungnya selalu basah oleh keringat, ia tidak pernah mengeluh. Di malam hari, Cahaya sering menangis dan rewel. Dewi akan berbaring di samping putranya, menepuk-nepuk punggungnya sambil berbisik, "Anakku sayang, tidur ya." Ibu lelah sekali. Terkadang, ia akan menangis saat memandangi putranya. Bukan karena penyesalan, tetapi karena merasa kasihan pada anaknya yang baru berusia 2 bulan, tetapi tidak memiliki keluarga yang utuh. Pak Hartono datang secara rutin setiap minggu. Ia tidak banyak bicara atau menunjukkan rasa tanggung jawab yang formal. Ia akan memandikan cucunya, membuatkan susu, dan menggendongnya saat rewel. Ketika Dewi pulang kerja, ia sudah selesai mencuci botol susu, merapikan kamar, bahkan melipat pakaian bayi. Dewi masih menjaga jarak. Ia tidak lagi memanggilnya Bapak, tetapi juga tidak bersikap ramah. Di antara mereka ada pemahaman tanpa kata. Pemahaman yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang pernah terluka dan jatuh, pemahaman tentang apa yang harus dijaga dan apa yang harus dilepaskan. Suatu sore, saat Pak Hartono sedang menghitung sesuatu di laptopnya, Dewi keluar dari kamar dan bertanya pelan, "Sedang apa, Pak?" Ia mengangkat kepala dan tersenyum. "Rumah di Jakarta sudah saya jual. Rencananya mau beli apartemen kecil di dekat sini, biar lebih mudah merawat anak-anak kalau tinggal berdekatan." Dewi tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Pak Hartono akan melakukan sejauh itu. Lalu bagaimana dengan Ibu Ratna dan keluarga? Ia menghela napas dan menatap ke kejauhan. Dia sudah tidak menahanku lagi. Rumah itu sekarang hanya cangkang kosong. Bagas juga sudah menerima situasi ini, dan Rina, meskipun tidak mendukung, bilang lebih baik ayah hidup tanpa rasa bersalah. Dewi terdiam. Pak Hartono menatapnya dan berkata pelan, "Aku tidak berharap kita bisa kembali bersama seperti dulu. Cukup jika aku bisa membantu merawat anakku di sisinya. Itu sudah cukup." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Dewi tidak memalingkan wajah, ia menatapnya. Di matanya tidak ada lagi dendam, hanya ada rasa iba. Ia mengangguk kecil. Bulan Desember, angin dingin menerpa Jakarta. Pak Hartono pergi ke Jakarta untuk mengurus penjualan rumahnya. Sambil menunggu proses administrasi, ia mampir ke rumah lamanya tempat Ibu Ratna masih tinggal. Rumah itu kosong, dan banyak barang sudah dipindahkan. Ibu Ratna sedang minum teh di dapur. Cahaya remang-remang menerangi wajahnya yang tirus. Pak Hartono masuk dengan hati-hati. "Aku datang untuk pamit dan mengucapkan terima kasih." Ibu Ratna tidak menatapnya, hanya menuangkan teh ke cangkir lain dan meletakkannya di seberangnya. "Duduklah, aku buatkan teh daun teratai kesukaanmu." Pak Hartono duduk dan mendekatkan cangkir ke bibirnya. Aroma teh yang familiar, tetapi hatinya sangat kalut. "Sudah kujual, aku akan tinggal di dekat cucu dan Dewi."
Tidak ada maksud lain, hanya karena aku berutang pada mereka. Ibu Ratna mengangguk. Aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Setelah hening sejenak, ia mengangkat kepala dan menatap matanya dalam-dalam. Jangan biarkan anak itu tumbuh dengan berpikir bahwa ia adalah hasil dari sebuah kesalahan. Buat ia merasa bahwa ia adalah sebuah pilihan. Air mata mengalir di pipi Pak Hartono. Aku janji. Setelah kembali, Pak Hartono pindah ke sebuah apartemen kecil 2 gang dari kontrakan Dewi. Pagi ia memasakkan bubur dan mengantarkannya, siang ia membawa cucunya untuk bermain. Malamnya, ia akan pulang ke rumahnya sendiri tanpa menuntut apapun. Sementara itu, atas saran seorang pelanggan, Dewi mulai belajar membuat kue. Ia berkata pada ibunya, "Aku ingin membesarkan anakku dengan tanganku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun." Ibunya hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Malam itu, sambil menidurkan putranya, Pak Hartono berbisik pada makhluk kecil di dekapannya, "Cahaya, kakek tua ini memang sudah melakukan banyak kesalahan, tapi kakek akan pastikan cucu kakek tidak akan kekurangan cinta." Bayi itu bergerak sedikit, lalu tertidur lelap di dalam sebuah tempat bernaung baru yang perlahan terbentuk di tengah-tengah kota Jakarta yang sempit dan rumit. Tahun baru dimulai, dan kehidupan berjalan dengan tenang. Musim semi mulai menyapa Jakarta, dan bunga-bunga kuning bermekaran di sepanjang gang-gang sempit. Dewi kini sudah sepenuhnya beradaptasi dengan ritme kehidupan barunya. Pagi ia bekerja di toko roti, sore ia merawat putranya, dan malamnya ia menyempatkan diri belajar teknik membuat kue dari internet. Ia bukan lagi gadis 18 tahun yang kebingungan di bandara. Kini, Dewi adalah seorang ibu yang kuat dan tenang, yang tahu persis apa yang harus dilakukan untuk melindungi anaknya. Ia menunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata, sebuah langkah kecil, namun kokoh setiap harinya. Pak Hartono, setelah pindah ke dekat rumah Dewi, hidup layaknya pensiunan biasa. Pagi ia mendorong kereta bayi berjalan-jalan dengan cucunya, siang ia membuatkan susu, dan malamnya ia menidurkan bayi itu sambil bercerita tentang masa lalunya di dunia penerbangan. Meskipun ia tidak memposisikan diri sebagai ayah bagi Cahaya, ia selalu memperlakukan Dewi dengan hormat dan kasih sayang yang tulus, seperti seseorang yang belajar mencintai dengan cara yang benar, meskipun terlambat. Saat Cahaya berusia 6 bulan, bayi itu tumbuh montok dan sering tertawa. Setiap kali tertawa, matanya akan menyipit seperti garis, sangat mirip dengan kakeknya. Dewi sering bercanda, tertawanya mirip sekali dengan bapak. Nanti kalau besar pasti banyak perempuan yang suka. Pak Hartono tersenyum lembut, hatinya terasa hangat. Ia tahu candaan itu adalah langkah pertama dari pengampunan yang perlahan tumbuh. Suatu sore di bulan Maret, saat Dewi sedang membuat adonan roti di toko, telepon berdering. Itu dari ibunya. Suaranya terdengar panik. "Dewi, Pak Hartono jatuh. Sepertinya stroke. Sekarang ambulans sedang dalam perjalanan ke rumah sakit." Adonan roti di tangannya jatuh ke lantai. Wajah Dewi pucat pasi. Ia melepaskan celemeknya, berlari ke jalan seperti orang gila, dan menyetop taksi. Ketika ia tiba di rumah sakit, Pak Hartono baru saja dibawa masuk ke UGD. Separuh wajahnya kaku, matanya terbalik, dan ia tidak bisa berbicara. Dokter mengatakan bahwa pasien mengalami stroke ringan. Untungnya, ia cepat dibawa ke rumah sakit sehingga tidak ada kerusakan parah, tetapi ia akan memerlukan perawatan jangka panjang dan proses pemulihan yang lambat. Dewi berdiri di depan pintu UGD sambil menggendong putranya, air matanya mengalir deras. Cahaya, yang tidak tahu apa-apa, tertidur lelap di bahu ibunya sambil mengisap jari. Namun justru anak itulah yang memberikan kekuatan pada Dewi. Ia tahu, kini Pak Hartono adalah satu-satunya pendamping yang tersisa di sisi ia dan putranya. Selama beberapa hari berikutnya, Dewi merawatnya di rumah sakit. Ia menyuapinya bubur, membersihkan tubuhnya, bahkan belajar teknik pijat rehabilitasi untuk memijat lengannya yang kaku. Ibu Dewi merawat Cahaya di rumah. Bagas datang dari Jakarta. Ia tidak banyak bicara, hanya berdiri diam di belakang pintu kamar, lalu mengirimkan sejumlah uang untuk biaya rumah sakit kepada Dewi dengan pesan singkat, "Terima kasih karena tidak meninggalkan ayah saya."
Dewi membaca pesan itu dan duduk termenung. Ia menyadari bahwa hubungan keluarga Pak Hartono yang ia kira telah hancur, perlahan-lahan pulih dengan cara yang tidak riuh atau diberi nama cara di mana mereka saling menjaga saat berada di titik terlemah. Hampir sebulan kemudian, Pak Hartono mulai bisa berbicara lagi. Ucapannya masih cadel dan suaranya lemah, tetapi tatapannya masih sehangat dulu. Suatu hari, ia menatap Dewi lama, lalu dengan susah payah mengucapkan dua kata untuk pertama kalinya sejak stroke, terima kasih. Dewi memegang tangannya dan tersenyum samar. Air matanya menetes di atas punggung tangannya yang penuh kapalan. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak tetap hidup. Suatu hari, Dewi membawa cahaya untuk menjenguknya. Bayi yang sudah bisa tengkurap itu berteriak girang saat melihat kakeknya dan mengoceh, Pa. Seluruh ruangan menjadi hening. Pak Hartono menatap cucunya, air matanya menggenang, dan ia tersenyum dengan sebelah bibirnya yang masih berfungsi. Dewi menggendong putranya dan berbisik di telinganya, bukan papa, sayang, itu kakek. Kakeknya Cahaya. Itu adalah saat pertama kalinya Dewi memanggil Pak Hartono dengan sebutan yang benar. Bukan lagi bapak, bukan lagi sosok ambigu di antara rasa terima kasih dan dendam. Itu adalah momen pengakuan bahwa, meskipun terlambat, ia telah menjadi bagian sejati dari keluarga kecil ini. 3 bulan setelah serangan stroke, Pak Hartono sudah bisa berjalan perlahan, dan meskipun pelafalannya masih sedikit tidak jelas, ia sudah bisa berbicara dalam kalimat. Bagi pria yang dulu sering memberikan pengumuman di kabin dengan suara yang jelas, kini mengangkat segelas air pun menjadi tantangan yang berat. Namun, ia tidak mengeluh. Setiap pagi, ia mendorong kereta bayi dan berjalan-jalan bersama Cahaya di gang sempit. Para tetangga sudah akrab dengan wajahnya dan sering bercanda, "Wah, cucunya ganteng sekali, Kek. Matanya mirip sekali sama kakeknya." Ia akan tersenyum, senyum yang kaku, tetapi penuh kebahagiaan. Dewi menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Dengan uang tabungannya ditambah uang yang diam-diam diberikan Pak Hartono, ia menyewa sebuah toko kecil di dekat pasar dan membukanya dengan nama Toko Roti Cahaya. Toko itu hanya menjual beberapa jenis roti dasar seperti roti tawar, roti telur, dan bolu gulung. Namun, berkat dekorasi yang rapi dan tulus serta ketekunan Dewi, dalam beberapa minggu toko itu sudah memiliki pelanggan tetap. Ibu Dewi berjualan es teh di depan toko, sementara Pak Hartono membantu melipat kotak atau menulis nota sambil menjaga cucunya saat ibunya sedang memanggang roti. Toko roti kecil itu menjadi ruang hidup, tempat kerja, dan penghubung cinta bagi 3 generasi. Sebuah tempat bernaung yang sedikit aneh, yang dijahit dari serpihan-serpihan kehidupan yang pernah hancur. Suatu sore yang tampak damai, saat Dewi sedang membersihkan bagian belakang toko, seorang pria parubaya masuk. Ia mengenakan kemeja putih, bertubuh tegap, dan memiliki tatapan familiar yang membuat punggung Dewi merinding. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu Dewi, kan?" Dewi mundur selangkah. Tangannya gemetar. Pak Wiryo." "Iya, ini aku, sahabat terbaik ayahmu waktu beliau masih hidup. Orang yang membantumu pindah ke Jakarta untuk sekolah. Ingat?" Wajah Dewi pucat pasi. Ia ingat betul. Pak Wiryo. Pria yang setelah ayahnya meninggal beberapa kali datang ke rumahnya memberikan uang, lalu tiba-tiba menghilang. Dan pria yang, hingga hari ini, hampir menjerumuskannya ke dalam tragedi mengerikan yang tidak berani ia sebutkan. Tadi lewat, lihat nama tokonya mirip nama lamaku, jadi mampir. Tidak sangka ternyata benar-benar kamu, ia tersenyum. Senyum itu membuat Dewi bergidik. Pak Wiryo melihat sekeliling, lalu menemukan bayi yang sedang tidur di boksnya. "Anakmu? Cantik sekali. Kamu besarkan sendirian, ya? Pasti berat." Dewi mengepalkan tinjunya, berusaha menjaga ketenangan. "Tolong segera pergi, saya tidak mau mengulang masa lalu." Pak Wiryo pura-pura terkejut dan mengangkat bahu. "Kenapa begitu? Aku kan hanya datang untuk menanyakan kabar." "Kamu hebat juga. Ya, hidupmu berbalik. Punya toko roti, dapat laki-laki juga buat jadi ayah anakmu. Lebih baik dari ibumu." Plak.
Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Pak Wiryo. Dewi tidak bisa menahannya lagi. Ia menangis dan berteriak, "Pergi sekarang juga, menghilang dari hidupku." Teriakannya membuat orang-orang yang lewat menoleh. Pak Hartono, yang mendengar suara dari dalam rumah, berlari keluar dengan terpincang-pincang sambil memegang tongkatnya. Melihatnya, Pak Wiryo terkejut dan membeku. "Loh, Pak Hartono, jangan-jangan orang ini." Pak Hartono berdiri di depan Dewi, melindunginya, dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Saya ayah dari anak ini, dan saya tinggal bersama ibu dari anak ini. Ada masalah?" Pak Wiryo tertawa sinis. "Aha, jadi begitu ceritanya. Selamat ya, pilot pensiunan." Lalu ia berbalik dan melemparkan kalimat dingin, "Ada rahasia yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Terutama jika itu adalah aib seluruh keluarga." Dewi terduduk di lantai. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Pak Hartono membantunya berdiri dan bertanya dengan cemas, "Siapa dia? Ceritakan padaku." Dewi, dengan tenggorokan tercekat, terus menangis. Dia orang yang membuatku terpaksa meninggalkan kampung halaman karena situasi yang mengerikan. Saya pikir saya akan mati jika bertemu dengannya lagi." Pak Hartono mengepalkan tinjunya. Urat-urat di punggung tangannya menonjol, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memeluk Dewi dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. "Tidak ada yang boleh menyakiti ibu dari anakku, tidak akan pernah." Malam itu, Dewi tertidur sambil memeluk putranya. Cahaya, dengan tangan mungilnya memegang ujung baju ibunya, tertidur lelap. Namun, Dewi tetap terjaga, menatap langit-langit. Badai sedang bergejolak di hatinya. Masa lalu tidak mau melepaskannya, dan rahasia yang terbongkar bisa jadi akan menempatkan masa depan ia dan Cahaya di hadapan cobaan lain. Setelah bertemu dengan Pak Wiryo, pria yang hampir menghancurkan hidupnya di masa lalu, semangat Dewi benar-benar habis. Ia tidak makan, tidak tertawa, dan tidak bicara. Setiap kali memeluk Cahaya, air matanya akan pecah. Seolah-olah jika ia sedikit saja lengah, masa lalu akan menelan ia dan anaknya bulat-bulat. Pak Hartono mengamati semuanya. Ia mengerti bahwa penderitaan yang ditanggung Dewi bukan sekadar ketakutan. Itu adalah ingatan yang tidak pernah sembuh. Luka dalam yang kembali terbuka karena kemunculan kembali sang penjahat. Meskipun sisa-sisa stroke masih ada, ia memutuskan tidak akan membiarkan ini berlanjut. Ia seorang diri mendatangi perusahaan transportasi tempat Pak Wiryo bekerja sebagai manajer. Di tangannya ada sebuah buku catatan berisi bukti-bukti yang cukup untuk menekan seorang pria yang hidup dari kehormatan dan relasi bukti yang ia dapatkan melalui koneksi lamanya. Pak Hartono duduk berhadapan dengan Pak Wiryo di sebuah kafe kecil. Tatapannya sedingin es. "Saya tidak berniat menuntut Anda. Tapi saya bisa membuat semua klien dan mitra Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang pernah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur di masa lalu." "Bagaimana?" Pak Wiryo tertawa sinis, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan. "Anda pikir saya akan takut hanya dengan gertakan seperti itu?" Pak Hartono, tanpa mengernyitkan dahi, meletakkan sebuah amplop di atas meja. Di dalamnya ada salinan surat pindah sekolah Dewi di masa lalu dan surat pernyataan tulisan tangan dari seorang guru pensiunan yang pernah menyaksikan Pak Wiryo membawa Dewi ke sebuah gudang. "Coba saja. Jika saya sebarkan data ini di internet, kira-kira siapa yang masih mau berbisnis dengan Anda? Saya butuh akal sehat, bukan hukum." Keringat dingin mengalir di dahi Pak Wiryo. Ia berdiri dan memukul meja, tetapi tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi. Beberapa hari kemudian, saat segalanya sudah tenang, sosok tak terduga muncul di toko roti kecil itu. Putra Pak Hartono, Bagas. Ekspresinya masih datar, tetapi tidak sedingin dulu. Dewi membeku di belakang meja kasir. Cahaya tertidur lelap di boks bayinya, pipinya yang montok bersemu merah muda di bawah sinar matahari siang. Bagas menatap bayi itu, lalu Dewi, dan akhirnya membuka suara. "Saya sudah dengar semuanya, dari ibu." Dewi menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak berharap dimaafkan.
Saya hanya ingin hidup tenang. Bagas duduk di kursi dan menatap ke kejauhan. Awalnya saya pikir Anda adalah orang yang menghancurkan keluarga kami. Tapi sekarang saya sadar, Anda sudah menjadi korban sejak kecil. Ia mengulurkan tangan dan mengelus lembut dahi Cahaya. Anak ini tidak bersalah, dan Anda juga. Jika ayah saya memilih untuk tetap di sisi Anda, saya tidak bisa lagi menjadi pria egois. Dewi menatap Bagas, air matanya mengalir. Ia tidak pernah bermimpi bahwa pria yang paling membencinya akan mengucapkan kata-kata pengakuan pertama untuk putranya. Bagas tersenyum tipis. Saya tidak bilang akan menganggap Anda seperti adik. Saya juga tidak berjanji akan menerima ayah saya. Tapi mulai hari ini, kalau butuh orang untuk menjaga anak, telepon saja. Dan kalau ada yang berani mengganggu kalian berdua, saya tidak akan tinggal diam. Malam itu, Pak Hartono duduk sambil menatap langit. Angin sepoi-sepoi berembus di bawah atap. Dewi mendekat, duduk di sebelahnya, dan meletakkan 2 cangkir teh panas di meja. Pak, sepertinya sekarang semuanya benar-benar akan baik-baik saja. Ia mengangguk. Pandangannya tertuju ke kejauhan, lalu perlahan kembali. Semuanya baik-baik saja karena kamu sudah cukup kuat. Aku hanyalah orang yang datang terlambat. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin terus berjalan bersamamu di masa depan. Dewi menggenggam cangkir tehnya. Suaranya sepelan angin. Saya akan tetap memanggil Bapak dengan sebutan Bapak, tapi Cahaya akan memanggil Bapak kakek. Boleh, kan? Pak Hartono tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa hatinya benar-benar telah dimaafkan. Kehidupan Dewi perlahan-lahan menemukan kestabilan. Luka lama tidak lagi terasa perih, dan di tempatnya tumbuh tawa baru. Tawa itu adalah ocehan Cahaya, aroma roti manis di pagi hari, dan tatapan hangat dari seorang pria yang pernah ia panggil Bapak yang kini dengan setia mendampinginya seperti seorang suami tua. Bagas juga semakin sering datang. Meskipun masih menjaga jarak, setiap kali Dewi melihatnya mendorong kursi goyang tempat Cahaya tidur, tenggorokannya terasa tercekat. Mungkin di antara orang-orang yang pernah saling menyakiti, kehadiran seorang bayi yang polos sudah cukup untuk merekatkan kembali kepingan yang pecah. Suatu akhir pekan, Dewi menyodorkan sebuah proposal rencana ekspansi toko roti online di hadapan Pak Hartono. Kalau kita jual online, pelanggan bisa lebih banyak. Saya sudah coba unggah beberapa video pendek di TikTok, ada yang bertanya alamat dan ada juga yang pesan antar. Pak Hartono memeriksa catatan itu baris demi baris dengan teliti. Meskipun ia tidak punya pengalaman berdagang, sifatnya yang teliti dan sistematis sebagai mantan pilot masih melekat. Ia mengangguk. Ide bagus. Tapi kita harus siapkan pengiriman, pengemasan, dan modal operasional dengan matang. Nanti saya coba telepon Bagas. Dia kenal beberapa teman yang bekerja di aplikasi pengantaran, kita bisa minta saran. Dewi tersenyum. Matanya berbinar penuh harapan. Sudah lama sekali ia tidak memikirkan kata ekspansi, melainkan hanya bertahan hidup. Sore harinya, saat mereka sedang mengemas roti bersama, Cahaya tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Berbeda dari rengekan biasanya, kali ini tangisannya lebih seperti jeritan. Wajah bayi itu memerah dan tangan serta kakinya kejang-kejang. Dewi panik, menggendong putranya, dan berlari keluar. Pak Hartono juga ikut di belakangnya, tertatih-tatih dengan tongkatnya. Ia menyetop taksi dan melaju ke rumah sakit terdekat. Di UGD, setelah diperiksa, dokter memasang wajah serius. Bayinya menunjukkan gejala kejang ringan. Kita harus rawat inap selama 48 jam untuk observasi. Jika kondisinya tidak stabil, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan sistem saraf. Dewi terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat pasi. Apa maksud dokter? Anak saya sakit apa? Dokter berkata dengan suara lembut, belum bisa dipastikan, tapi kemungkinannya adalah gejala awal epilepsi ringan atau gangguan neuromuskular. Kita butuh waktu lebih. Mendengar kata epilepsi, Dewi merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang. Ia menatap Cahaya yang terbaring di ranjang kecil untuk dipasangi infus. Jantungnya terasa diremas. Malam itu, Pak Hartono duduk di koridor rumah sakit. Di hadapannya,
Ada Dewi yang tertidur sambil menunduk di samping ranjang putranya. Ia mengeluarkan ponsel dan mengirim satu baris pesan kepada Bagas. Segera hubungi temanku di rumah sakit anak. Butuh konsultasi spesialis neurologi anak. Beberapa menit kemudian, telepon dari Bagas berdering. Suaranya terdengar berat. Ayah, jangan khawatir. Besok saya langsung ke sana. Teman saya, Dr. Budi, adalah kepala departemen di sana. Saya sudah minta tolong. Pak Hartono menghela napas sambil memijat keningnya. Seumur hidup ia telah menghadapi ratusan situasi berbahaya di angkasa, tetapi tidak pernah ia merasa selemah ini saat melihat anak sekecil itu gemetar dan menangis, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya, Bagas muncul di rumah sakit. Wajahnya masih tegas, tetapi kali ini tatapannya jauh lebih lembut. Ia masuk ke kamar dan meletakkan tangan di bahu Dewi. Pasti lelah, tidurlah sebentar. Biar aku yang jaga Cahaya. Dewi mengangkat kepalanya. Matanya memerah, dan suaranya serak. Bagaimana kalau anakku kenapa-kenapa? Bagas memotongnya. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku ada di sini. Lalu ia menatap Cahaya yang tertidur lelap di bawah selimut. Anak ini tidak akan mudah menyerah. Dia kan darah daging keluarga kita. Keluarga kita tidak biasa menyerah begitu saja. Dewi mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia tersenyum, senyum yang gemetar. Dari sudut ruangan, Pak Hartono memperhatikan kedua anak muda itu merawat sang bayi. Ada sesuatu yang anehnya terasa hangat di matanya. Sebuah keluarga meskipun tidak dalam bentuk tradisional, tetapi penuh dengan ikatan manusiawi dan kepedulian yang saling melindungi. Ia berbisik pada dirinya sendiri, asalkan anakku sehat, semua hal lain bisa kutanggung untuk mereka. Setelah 3 hari dirawat, diagnosis akhir untuk Cahaya keluar. Bukan epilepsi seperti yang dikhawatirkan, melainkan kejang demam akibat suhu tubuh yang terlalu tinggi. Teman Bagas, sang dokter, memastikan bahwa meskipun konstitusi tubuhnya sensitif, tidak ditemukan kerusakan saraf atau kelainan otak. Ia akan baik-baik saja dengan perawatan dan pengawasan yang cermat di masa depan. Mendengar itu, Dewi menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Pak Hartono mendekat dan memeluknya erat, sementara Bagas menghela napas lega sambil menepuk bahu ayahnya. Syukurlah, ya. Mereka tidak pernah tahu sebelumnya bahwa kehidupan bisa begitu rapuh, dan bahwa keluarga yang tidak sempurna bisa terhubung begitu erat. Sore itu, saat sedang bersiap-siap untuk pulang, Pak Hartono menerima telepon tak terduga, telepon dari Jakarta. Dari mantan istrinya, Ibu Ratna, yang telah diam-diam mundur dari hidupnya. Suaranya sedikit bergetar. Aku dengar anaknya sakit. Bagas sudah cerita semuanya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin bertanya, bolehkah aku datang menengok cucuku? Pak Hartono terdiam sejenak, lalu menjawab dengan lembut, aku akan sangat berterima kasih jika kamu datang. Kesalahanku adalah kesalahanku, tapi anak itu tidak bersalah. 2 hari kemudian, Ibu Ratna muncul di toko roti kecil itu. Tak ada yang memberitahu Dewi sebelumnya. Saat melihat wanita dengan tatapan teduh namun penuh bekas luka itu masuk, Dewi begitu terkejut hingga hampir menjatuhkan nampan roti. Saat itu, Cahaya sedang tertidur di boks bayinya. Ibu Ratna mendekat dan dengan diam-diam meletakkan sebuah boneka beruang kecil di samping cucunya. Ia tersenyum pada Dewi. Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku hanya ingin melihat wajah anak ini dan memanggilnya cucu dengan benar. Dewi, dengan tenggorokan tercekat, membungkuk memberi hormat. Maafkan saya Bu, saya tidak berani berharap untuk dimaafkan. Ibu Ratna menggelengkan kepala. Dalam hidupku, ada 3 penyesalan. Pertama, tidak bisa menjaga suamiku. Kedua, tidak bisa mempertahankan keluarga yang utuh. Tapi penyesalan ketiga adalah, jika aku mengabaikan anak ini, itu berarti aku membuang masa depanku sendiri dengan tanganku sendiri. Sambil mengatakan itu, ia memeluk Dewi. Pak Hartono, yang melihat pemandangan itu dari jauh, menyeka matanya yang memerah dan memalingkan wajah. Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul bersama. Pak Hartono, Dewi, Bagas, dan Ibu Ratna.
Makan malam yang sederhana, tetapi hati semua orang terasa hangat. Cahaya, yang kini sudah sehat, berbaring di boksnya, bermain dengan boneka beruang hadiah dari neneknya. Bagas, sambil menyajikan lauk untuk ibunya, tiba-tiba bertanya, "Bu, sampai kapan di sini?" Ibu Ratna menatap putranya dan tersenyum lembut. "Kalau kalian mengizinkan, Ibu ingin tinggal di sini, membantu menjaga cucu dan di toko roti." Pak Hartono menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. Dewi buru-buru mengangguk. "Iya, Bu. Tolong bantu saya. Kalau ada Ibu, saya juga jauh lebih tenang." Malam itu, setelah semua tertidur, Pak Hartono duduk sendirian di teras. Angin lembut beraroma roti yang baru dipanggang berembus. Ibu Ratna keluar membawa secangkir teh jahe dan meletakkannya dengan tenang di hadapannya. "Aku tidak berharap kita kembali menjadi suami istri. Cukup dengan saling mendampingi dalam damai seperti teman lama, itu sudah cukup." Pak Hartono menatapnya dan berkata dengan suara rendah, "Aku telah bersalah padamu, tapi kamu rela datang dan memaafkan. Aku tidak bisa meminta lebih dari ini." Ibu Ratna menatap ke langit. Tatapannya menerawang. "Kita kan sudah tua. Apalagi yang mau didendamkan? Dan anak itu, dia harus tumbuh di keluarga yang utuh. Sekalipun keluarga itu dijahit dari kain perca." Keduanya duduk berdampingan dalam diam, tetapi gelombang tenang mengalun di hati mereka. Tak perlu ada kata cinta. Terkadang, pengampunan adalah bentuk cinta yang paling dalam. Pesta ulang tahun pertama Cahaya dirayakan di toko roti kecil yang penuh tawa. Tamunya tidak banyak. Hanya beberapa tetangga dekat, beberapa orang yang pernah membantu Dewi saat pertama kali datang ke Jakarta, serta Ibu Ratna, Bagas, dan Pak Hartono. Kue ulang tahun di tengah meja adalah hadiah buatan Dewi dan Ibu Ratna. Di atasnya tertulis dengan sedikit miring, "Selamat ulang tahun pertama, anakku." Semua yang melihat tulisan itu merasa terharu. Mereka tahu, itu bukan sekadar ulang tahun seorang anak, melainkan ulang tahun sebuah keluarga yang terlahir kembali dari kepingan-kepingan yang hancur. Pak Hartono sibuk sejak pagi. Menyambut tamu, menyiapkan kursi, dan sesekali membuatkan teh. Dewi merasa seolah-olah pria itu 10 tahun lebih muda. Matanya penuh semangat, dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Di tengah-tengah pesta, ia tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan untuk menarik perhatian. Semua orang menatapnya. Pilot tua itu berdiri dengan hikmat di tengah toko roti kecil. "Semuanya, mohon perhatiannya sebentar." Ia menatap Dewi dan Ibu Ratna secara bergantian, lalu pandangannya berhenti pada Cahaya. "Saya telah terbang selama lebih dari 30 tahun. Saya pikir hidup saya hanya ada di dalam kokpit dan bandara. Tapi selama setahun terakhir ini, saya sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan berada di tempat tertinggi, melainkan di tempat di mana orang paling membutuhkan saya." Ia mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. "Saya telah mengajukan surat pensiun dini. Mulai hari ini, saya resmi menjadi kakek purna waktu untuk Cahaya dan pegawai purna waktu di toko roti Cahaya." Orang-orang bersorak kaget. Dewi membeku, sementara Bagas tersenyum dengan mata yang memerah. Ibu Ratna hanya menatap Pak Hartono dalam diam. Seorang pria yang memilih untuk tetap di sisi mereka bukan karena tanggung jawab, melainkan karena cinta sejati. Setelah hening sejenak, tepuk tangan riuh membahana. Cahaya ikut bertepuk tangan dan tertawa lebar, dan ruangan itu dipenuhi kegembiraan. Malam itu, setelah selesai berberes, Dewi duduk bersama Pak Hartono di tangga depan toko. Angin malam yang sejuk berembus, dan cahaya kuning hangat dari dalam toko roti terasa menenangkan. "Apa Bapak tidak menyesal? Terbangkan impian Bapak." Pak Hartono tersenyum samar dan tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara lembut, "Ketika usia bertambah, gairah akan berubah menjadi ketenangan. Dan ketenangan itu adalah saat ada orang yang menunggumu ketika pulang ke rumah, saat ada suara tawa anak-anak, dan saat ada aroma roti yang baru dipanggang." Hal-hal seperti itu, Dewi menyandarkan kepalanya di bahu Pak Hartono. Ia tidak lagi memanggilnya Bapak atau dengan sebutan mewah lainnya. Namun, di matanya,
pria itu sudah menjadi keluarga yang lebih erat dari ikatan darah. Keesokan paginya, sebuah papan nama baru terpasang di depan toko roti. Toko roti Cahaya, tempat setiap roti memiliki cerita. Orang-orang yang lewat melirik ke dalam dengan penasaran. Di dalam, sebuah keluarga kecil sibuk menyiapkan adonan pertama hari itu. Cahaya berbaring di sofa, memeluk erat boneka beruang yang dulu diberikan kakeknya. Sebuah cerita yang dimulai dari hubungan yang salah dan nyaris berakhir dengan tragedi. Namun pada akhirnya, mereka menulis ulang akhir cerita mereka sendiri dengan pengampunan, pemahaman, dan cinta sejati. Sederhana, hangat, dan utuh. Hidup itu seperti penerbangan yang panjang. Terkadang tenang dan damai, terkadang mengalami guncangan tak terduga, dan terkadang ada saat-saat di mana kita merasa harus melakukan pendaratan darurat. Namun, asalkan kita tidak kehilangan arah dan punya keberanian untuk kembali saat dibutuhkan, kita akan selalu menemukan jalan pulang. Pak Hartono, yang pernah dijuluki pilot baja, setelah ribuan kali terbang selama lebih dari 30 tahun tanpa satupun kesalahan, akhirnya harus mengakui bahwa hiduplah jalur penerbangan yang paling sulit dikendalikan. Nama penerbangan di mana ia pernah tersesat adalah nafsu. Namun untungnya, ia berhasil mendarat dan memperbaiki kesalahannya sebelum semuanya benar-benar hancur. Dewi, gadis 18 tahun yang menaiki pesawat takdir itu, pernah salah memahami cinta. Ia percaya bahwa asalkan mencintai dengan tulus, segalanya akan baik-baik saja. Namun, cinta tidak boleh tumbuh di atas luka orang lain. Ketika ia berani menghadapi kebenaran dan melepaskan apa yang bukan miliknya, barulah bunga mulai mekar dalam hidupnya. Ibu Ratna, mantan istri yang dengan tabah melepaskan suaminya, mengajarkan kita semua arti pengampunan tanpa satupun keluhan. Ia tidak merebut, tidak bertengkar, dan tidak memaksa untuk kembali. Ia hanya berdiri di tempatnya seperti pohon yang kokoh namun kering, menjadi tempat berteduh kecil bagi mereka yang tersesat dan lelah untuk kembali. Bagas, putra yang dikhianati keluarganya, menjahit kembali kepingan yang pecah dengan diam dan penerimaan. Tindakannya yang tanpa kata menjadi perekat antar generasi dan teladan bagi seorang pria yang dewasa dan bijaksana. Dan terakhir, Cahaya, bayi yang lahir di tengah badai. Secara paradoks, ia justru membawa kedamaian bagi seluruh keluarga. Bukan kebetulan jika takdir meletakkan kehidupan kecil di antara masa lalu dan masa kini. Anak-anak, dengan tawa polos dan hati yang tidak mengenal dendam, memiliki kekuatan untuk meluluhkan hal-hal yang orang dewasa pikir tidak akan pernah bisa dimaafkan. Kisah ini bukan untuk mengagungkan perselingkuhan atau membenarkan kesalahan. Ini adalah cermin dari kehidupan kita, di mana siapapun bisa tersesat dan siapapun bisa berbuat salah. Yang terpenting adalah, apakah kita punya keberanian untuk kembali setelah tersesat? Apakah kita punya kemauan untuk menghadapi kesalahan dan hidup sebagai orang yang lebih baik? Jika cinta bisa mengubah seseorang ke arah yang lebih baik, maka meskipun awalnya salah, akhirnya bisa menjadi bermakna. Jika sebuah keluarga menjadikan cinta dan pengampunan sebagai nilai terpenting, maka meskipun pernah hancur, ia bisa direkatkan kembali dan dibangun ulang dari awal bersama-sama. Toko Roti Cahaya. Nama yang tampak sederhana itu akhirnya memiliki banyak makna. Itu bukan sekadar rumah bagi satu orang, melainkan tempat di mana semua orang dalam cerita ini bisa kembali, disembuhkan, dan hidup sebagai diri mereka yang utuh. Tanpa celaan, tanpa paksaan, hanya ada ketulusan.